Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 34. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Aku harus memanfaatkan keunggulan latihan tubuh ilahi dan iblisku. Tujuan utama Long Wei dalam pertempuran ini adalah untuk menguji kekuatannya sendiri. Tetapi kini dua pedang terbang lawan, pedang pembelah Yuanyang, sudah mampu menahan ilmu pedang terkuatnya. Long Wei tidak lagi mengandalkan ilmu pedang untuk bertanding. Memanggil. Untuk sesaat, terdengar angin menderu-deru di sekitarnya, dan Long Wei berubah menjadi embusan angin, secepat hantu, dan langsung menyerbu ke arah Taoi Sueyu. Dalam 9 tahun terakhir, bukan hanya kekuatan magisnya yang meningkat pesat, tetapi kekuatan magis sayap anginnya juga meningkat pesat. Dengan kekuatan penuhnya yang meledak. Taoi Sueyu terkejut dan bahkan mengendalikan pedang pembelah bebek Mandarin untuk mencegat Long Wei. Ding! Ilmu pedang Long Wei menjadi lebih feminin, hanya menangkis dan tidak menyerang. Dalam sekejap mata, dia telah bergegas di depan Taoi Sueyu. Tidak bagus. Pendeta Tao Sueyu terkejut. Beraninya dia melawan Long Wei dalam pertarungan jarak dekat? Bahkan jika Long Wei terkena pedangnya, dia bisa langsung pulih dengan bantuan pemurnian tubuh dewa dan iblis. Namun, jika terkena pedang, jika beruntung, dia akan terluka parah, tetapi jika sial, dia akan langsung mati. Wow! Taoi Sueyu segera menggunakan teknik melarikan diri. Dengan kilatan cahaya putih, Taoi Sueyu sudah bersembunyi tepat di atas kapal perang. Guru Suke dan pria berjubah abu-abu itu menatap Taoi Sueyu yang tiba-tiba muncul di samping mereka dengan takjub. Dua cahaya pedang dari kejauhan juga terbang mendekat. Itu adalah pedang pembelah bebek Mandarin. Ekspresi Taoi Sueyu agak muram, dan dia berkata, Long Wei sungguh hebat, kau memang seorang pendekar pedang abadi. Aku mengagumimu. Suaranya kuat dan bergema di langit dan bumi. Ayo pergi. Setelah Taoi Sueyu selesai berbicara, kapal perang besar itu segera menerobos udara dan dengan cepat menghilang di cakrawala yang jauh. Long Wei berdiri di udara dan memperhatikan Taoi Sueyu pergi. Taoi Sueyu ini cukup lugas. Dia belum kalah, tetapi ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa melawan keinginannya, dia langsung mundur. Long Wei juga ingin menguji kekuatannya sendiri dalam pertempuran ini. Dalam 9 tahun terakhir, ia telah mengolah Qimingjiu Tiantu hingga tingkat ke-11, yang sebanding dengan pemurnian tubuh dewa dan iblis sempurna Wan Xiang. Alasan utamanya adalah setelah Qimingjiu Tiantu melewati tingkat yang tinggi, kultivasinya menjadi semakin sulit. Dulu, butuh 2 atau 3 tahun untuk naik 1 tingkat. Namun, Long Wei membutuhkan 6 tahun untuk mengolah dari tingkat ke-10 ke tingkat ke-11. Tentu saja butuh waktu lebih lama. Namun, setidaknya dalam hal latihan tubuh dewa dan iblis, ia sebanding dengan saudara Suing dan yang lainnya, dan ia memiliki kekuatan magis tangan pemetik bintang. Begitu ia menggunakan kekuatan magis ini, kekuatannya tak kalah dari kesempurnaan Yuan Shen. Ini karena tangan pemetik bintangnya baru tingkat pertama. Jika ia mengolahnya hingga tingkat kedua, kekuatannya akan semakin kuat. Metode latihan Star Picking Hand disebut Six Turns to Pick Stars. Pada level Purple Menshan, seseorang dapat berlatih giliran pertama. Pada level semua hal, Anda dapat berlatih putaran kedua. Dan sebagainya. Namun, berlatih tangan petik bintang membutuhkan harta karun yang mengandung esensi 5 elemen, dan membutuhkan banyak bantuan eksternal. Ketika Long Wei berlatih tingkat pertama di Istana Air, semua esensi 5 elemen yang ditinggalkan oleh Taoi Sanshou adalah miliknya. Sekarang, berlatih tingkat kedua mengharuskan Long Wei untuk menemukan sendiri beberapa harta karun yang mengandung esensi 5 elemen. Meskipun Long Wei telah mengumpulkan harta karun dalam 9 tahun terakhir, ia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tubuh dan kekuatan ilahi, kombinasi keduanya sebanding dengan Taois yang telah mencapai kesempurnaan tubuh ilahi dan memurnikan aliran Qi. Long Wei menghela napas, ilmu pedangku bahkan telah mencapai bentuk kelima pedang 3 kaki, yang lebih tinggi darinya. Hanya saja aku kurang beruntung dalam hal senjata sihir. Pedang Laut Utara jauh lebih rendah daripada pedang cahaya pembelah bebek Mandarin miliknya. Pedang spektroskopi bebek Mandarin bahkan mengandung sejumlah kecerdasan. Mata naga yang telah berubah itu sedikit tajam. Benar, bagaimanapun juga, itu adalah senjata sihir tingkat surgawi. Jika mencapai tingkat senjata sihir tingkat abadi yang lebih tinggi, ia akan mampu menghasilkan roh senjata sihir. Misalnya, sapi tua hitam di Istana Air adalah roh dari senjata sihir tingkat abadi yang ditinggalkan oleh Juhua yang abadi. Pemilik Long Wei. Pak. Di kejauhan, sekelompok orang menunggangi senjata ajaib berdaun hijau dan terbang tepat di atas mereka. Long Jiuhuo dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira. Astaga! Seorang Taois dengan jiwa yang sempurna. Dia benar-benar dikalahkan oleh Long Wei. Mereka bisa melihat bahwa Long Wei tidak dirugikan dalam pertarungan melawan Taoi Sueyu. Keluarga Longku benar-benar akan bangkit dengan hebat.
Long Jiuhuo tertawa terbahak-bahak. Haha, bahkan jika aku, Long Jiuhuo, mati sekarang, aku akan rela. Setelah bertahun-tahun, keluarga Longku akhirnya memiliki orang seperti itu. Long Wei, aku yakin namamu akan segera menyebar ke seluruh Kabupaten Anchan. Reputasimu akan menyebar ke seluruh Kabupaten Anchan. Semua kekuatan besar di Kabupaten Anchan akan mengenalmu dan menyebarkan namamu. Long Liuzhen juga bersemangat. Keluarga Long hanyalah kekuatan kecil di Yanshan. Namun datanglah seseorang seperti Long Wei. Mampu membuat Taois Yuanshen, Taois Weiyu, mundur secara sukarela. Pertempuran ini jelas merupakan pertempuran ketenaran. Reputasi Long Wei pasti akan menyebar dalam pertempuran ini. Lagi pula, orang yang bertarung melawan Long Wei bukanlah praktisi Yuanshen tingkat awal atau menengah, juga bukan praktisi biasa. Taois Weiyu adalah sosok yang sangat kuat. Untungnya, aku juga tidak menang, kata Long Wei. Taois Weiyu ini memang sangat kuat. Jika aku benar-benar bertarung dengannya sampai mati, hasilnya masih belum pasti. Ini adalah fakta. Taois Weiyu tidak benar-benar bertarung sampai mati. Ia mundur begitu menyadari jurus istimewanya, pedang pembelah bebek Mandarin, tidak mampu berbuat apa-apa terhadap Long Wei. Jika ini pertarungan sampai mati, Taois Weiyu tidak akan pelit dengan air surgawi di tubuhnya. Ia akan menggunakannya dengan liar untuk menyerang Long Wei, sekaligus mengendalikan pedang terbang untuk mengepungnya. Long Wei juga akan mengabaikan luka-lukanya dan bertarung dengan gila-gilaan. Sebagai seorang kultivator tubuh yang kuat, bahkan jika Long Wei terluka, itu hanya masalah kecil. Jadi, jika ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, Long Wei akan memiliki peluang menang yang lebih besar. Peluang Taois Weiyu untuk menang relatif kecil. Tapi ini hanya kesimpulan. Lagi pula, tidak ada yang tahu harta pelindung apa yang dimiliki Taois Weiyu. Tuan, jangan terlalu rendah hati. Kau telah mengalahkannya dan membuatnya melarikan diri. Kau memiliki tubuh dewa dan iblis. Aku tidak percaya dia berani melawanmu sampai mati. Dua lawan dengan kekuatan yang hampir sama, satu memiliki tubuh dewa dan iblis, dan yang lainnya memiliki aliran Qi. Biasanya, yang mati adalah yang memiliki aliran Qi. Xiao Qing sangat bersemangat. Di atas kapal perang yang terbang tinggi di langit kejauhan, Taois Weiyu masih merasakan jantungnya berdebar kencang. Ketika dewa atau iblis yang kuat, yang kekuatannya hampir setara dengannya, tiba-tiba menyerbu di depannya, pada dasarnya itu adalah dewa kematian yang mendekat. Ia begitu ketakutan sehingga segera menggunakan teknik melarikan diri. Tuan Suke dan lelaki berjubah abu-abu di samping tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Muridku. Pendeta Taois Weiyu menatap guru Suke, pergi dan suruh keluarga Suemyu segera pindah dari Yanshan. Lebih baik jangan berurusan dengan keluarga Long. Meskipun aku, Sue Longshan, tidak takut padanya, dia juga tidak perlu takut padaku, Sue Longshan. Ya. Jawab Guru Suke. Tidak lama lagi berita pertempuran ini akan menyebar ke seluruh Kabupaten Anchan. Taois Weiyu menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah menyangka. Aku, Sueyu, akan menjadi batu loncatan bagi orang lain untuk menjadi terkenal suatu hari nanti. Mampu mencapai tahap roh primordial di jalan kultivasi, Taois Weiyu tentu saja tidak bodoh. Dia tahu betul. Dengan kecepatan perkembangan iblis Long Wei, ia baru lahir dalam waktu 30 tahun, yang sebanding dengan 1000 tahun kultivasi Taois Weiyu. Eksistensi iblis seperti itu tidak boleh dijadikan musuh. Dengarkan aku baik-baik. Pendeta Taois Weiyu melirik orang-orang di bawah, jangan memprovokasi Long Wei. Jika kau memprovokasi dia, aku khawatir bahkan gunung naga salju pun takkan mampu melindungimu. Semua orang mematuhi perintah itu. Tidak seorang pun yang melihat pertempuran itu berani memprovokasi Long Wei. Berita pertempuran ini mulai menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Taois Weiyu tidak memerintahkan bawahannya untuk diam. Karena ia tahu bahwa meskipun penduduk Gunung Suelong tidak menyebarkan berita itu, saya khawatir keluarga Long akan menyebarkannya. Dalam hal ini, lebih baik berpura-pura tidak tahu dan membiarkan semuanya menyebar. Dengan tingkat kemajuan Long Wei, reputasinya akan semakin cemerlang dalam waktu dekat. Tak akan memalukan menjadi batu loncatannya. Taois Weiyu menghibur dirinya sendiri. Berita itu dengan cepat menyebar ke kota Anchan, pusat seluruh Kabupaten Anchan. Di antara teman-teman Long Wei, Beishan Baiwei adalah orang pertama yang mendapatkan berita tersebut. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Beishan Baiwei dengan gembira menggebrak meja di depannya. Piring buah dan kendi anggur di atas meja pun terbang dan jatuh ke tanah, membuat beberapa musisi di dekatnya ketakutan. Puan. Beishan Baiwei menatap pelayan yang berlutut untuk mengantarkan surat itu dan berkata sambil tersenyum. Anda telah berjasa besar dengan menyampaikan informasi ini. Saya akan memberi Anda 10 tael yuan cair. Dia melemparkan botol giok langsung ke atasnya. Pelayan yang baru saja masuk ke rumah ungu di bawah dengan gembira menerimanya. Ini adalah pesan dari Departemen Intelijen Rumah Harimau Hitam Beishan. Dia hanya bertugas menyampaikan pesan dan dia benar-benar mendapatkan 10 tael cairan yuan. Jelas,
Tuan Bai Wei dari Beishan sangat senang. Saudaraku Long Wei sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Beishan Bai Wei berjalan mengelilingi aula dengan penuh semangat. Baru 10 tahun lebih dia masuk Akademi Hitam Putih, dan sekarang dia baru mencapai kesempurnaan, tapi dia sudah berhasil membuat Aoi Sueyu mundur dan bermigrasi keluar dari cabang gunung naga salju miliknya. Dia jelas sedang menundukkan kepalanya. Di antara murid generasi ketiga Akademi Hitam Putih, aku khawatir saudaraku Long Wei dapat dibandingkan dengan Tuan Ceroboh, Santo Api, dan yang lainnya. Tapi Sloppy Master, Fire Saint, dan yang lainnya sudah berlatih selama lebih dari 200 tahun. Sementara Long Wei baru berlatih selama 30 tahun. Awalnya Beishan Bai Wei senang untuk saudara-saudaranya, tetapi kemudian ia menyadari bahwa ia benar-benar beruntung karena berteman dengan Long Wei. Dalam kegembiraannya, Beishan Bai Wei tiba-tiba melirik sekelompok musisi yang tertegun di sampingnya. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia sedang mendengarkan sebuah pertunjukan sebelumnya. Semuanya, tiarap, semuanya. Beishan Bai Wei melambaikan tangannya. Para musisi, termasuk para pembantu, lalu pergi semua. Mata Beishan Bai Wei dipenuhi dengan antisipasi saudara Long Wei. Tolong jangan jatuh dan mati di jalan menuju keabadian. Kemajuannya jauh lebih cepat daripada Sloppy Immortal dan Fire Saint, dan bahkan lebih cepat daripada reinkarnasi abadi biasa. Selama dia tidak mati, dia akan menjadi abadi di masa depan, dan dia akan menjadi salah satu yang terbaik di antara mereka. Saat itu, aku akan memiliki penolong yang sangat kuat. Berita itu juga menyebar ke Akademi Hitam Putih. Chen Jin, Dewa Liu Yun di Akademi Hitam Putih, baru saja kembali dari bersenang-senang di Gua Wuyou. Ia merasa sangat nyaman dan rileks, dan baru saja mendarat di kediamannya sendiri di gunung. Saudara, kakak senior Liu Yun. 2 orang murid perempuan di antara 10 hambanya segera maju ke depan. Ada apa? Chen Jin melirik kedua murid perempuan itu. Saudara Liu Yun, bukankah Anda meminta kami untuk memperhatikan berita tentang saudara Beiming? Salah satu pelayan wanita kurus berkata, kami baru saja mendengar bahwa saudara Beiming Long Wei bertempur melawan Tao Sueyu, salah satu dari 3 Tao Yuanshen Agung dari Gunung Suelong, di Danau Ular Bersayap. Kekuatan Long Wei begitu besar sehingga Tao Sueyu akhirnya memilih untuk mundur dan bahkan mengambil inisiatif untuk memindahkan cabang Gunung Suelong mereka ke Yanshan. Apa? Suasana hati Chen Jin langsung lenyap, wajahnya memucat. Kau tidak salah dengar? Long Wei ini bisa membuat Tao Sueyu mundur? Apa dia sekuat itu? Kami mendengarnya dengan benar. Berita itu baru saja sampai di Akademi Hitam Putih hari ini dan menyebar ke seluruh akademi. Ya, orang-orang membicarakannya di mana-mana sekarang. Kata kedua murid perempuan itu. Wajah Chen Jin memucat. Long Wei telah lama menjadi iblis dalam dirinya. Pancaran Long Wei tentu saja membuatnya sangat marah. Ia berteriak dengan suara rendah, ceritakan secara detail apa yang kau dengar. Kakak senior Liu Yun, sumber masalah ini adalah keluarga Yan Shanlong dan cabang Yanshan dari Gunung Suelong. Kata murid perempuan kurus itu. Si ceroboh kecil, sepertinya kekuatan Long Wei telah meningkat pesat. Setidaknya dia telah mencapai level Saint Api dan yang lainnya. Dia bahkan mungkin setara denganmu. Di aula yang luas dan mewah, seorang lelaki tua pendek berpakaian pengemis duduk di lantai. Di depannya terdapat mangkuk dan piring berisi daging panggang dan hidangan lezat lainnya. Ia hanya mengulurkan tangan besarnya yang berminyak untuk mengambil daging dan langsung memakannya. Sementara tangan lainnya memegang labu anggur dan meminumnya. Di hadapannya, ada seorang anak laki-laki gemuk yang jorok, yang juga tengah menyantap hidangan lezat itu tanpa mempedulikan selera, sambil memegang labu anggur di tangan lainnya. Terus kenapa kalau kamu setara denganku? Anak laki-laki gendut itu tidak peduli sama sekali dan terus makan dan minum. Anak kecil yang ceroboh, gelarmu sebagai orang nomor 1 dalam 3 generasi Akademi Hitam Putih akan dicabut, kata lelaki tua kerdil itu. Bocah gendut itu menggelengkan kepalanya saat pertama kali masuk Akademi Hitam Putih. Aku sama sekali tidak mencolok. Ada banyak saudara-saudari yang lebih kuat dariku saat itu, tetapi kemudian mereka dikalahkan satu persatu olehku. Aku menjadi murid nomor 1 generasi ketiga. Tapi apakah murid nomor 1 generasi ketiga ini bermanfaat bagi kekuatanku? Tidak ada gunanya sama sekali. Bocah gendut itu tidak peduli. Aku bisa menduduki peringkat teratas di Akademi Hitam Putih. Tapi jika aku melihat seluruh dunia yang diperintah oleh dinasti Xia Agung, ada puluhan ribu makhluk abadi yang bereinkarnasi setingkat Wan Xiang Shenren, dan mungkin ada banyak sekali orang yang lebih kuat dariku. Jadi, pangkat apapun yang kumiliki di Akademi Hitam Putih tidak penting. Akulah satu-satunya lawanku. Aku hanya perlu terus melampaui diriku sendiri, itu saja. Bocah gendut itu menggelengkan kepalanya. Itu juga alasanku tidak pergi ke ibu kota dinasti Xia Agung. Ya, kali ini ibu kota Daxia telah menarik para talenta terkuat dari hampir setiap kabupaten di negeri tak berujung ini, dan bahkan beberapa jenius tak tertandingi dari luar negeri telah datang ke ibu kota. Ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali setiap 300 tahun, dan hanya mereka yang berada di bawah tingkat Tao Yuanshen yang bisa pergi ke sana.
Ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali setiap 300 tahun. Setelah kau mengalahkan banyak makhluk abadi dan jenius yang bereinkarnasi dari tempat lain, kau akan benar-benar terbang ke langit. Kata lelaki tua kerdil itu. Aku takut mati. Anak laki-laki gemuk itu menggelengkan kepalanya. Dasar orang ceroboh. Gerutu lelaki tua pendek itu dengan marah. Bagaimana mungkin kau bermalas-malasan di jalan menuju keabadian? Tidak perlu terburu-buru. Aku akan berlatih perlahan, minum anggur yang baik, makan daging yang baik, dan menjalani hidup yang baik. Aku akan berlatih semampuku. Aku tidak akan berjuang untuk itu. Anak laki-laki gemuk itu menggelengkan kepalanya. Orang tua pendek itu tidak berdaya. Namun, ia juga mengagumi pemuda gendut ini, dan bahkan bertanya pada dirinya sendiri. Dari segi daohar saja, di antara semua Taois Yuanshen dan para dewa di Akademi Hitam Putih, pemuda gendut ini mungkin memiliki daohar terkuat. Namun, kekuatan daohar tidak terlihat di permukaan. Sejauh ini, ia satu-satunya yang menganggap pemuda gendut ini memiliki daohar terkuat di Akademi Hitam Putih. Kakak senior Long Wei sungguh luar biasa. Sudah 10 tahun aku tidak bertemu dengannya, dan dia menjadi begitu kuat. Mu Zishuo, yang sedang asyik belajar seni boneka, sangat gembira mendengar kabar itu. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu kakak senior. Sudah waktunya aku pergi menemuinya. Long Wei sangat kuat dalam pertempuran sehingga banyak orang ingin mengunjunginya. Mu Zishuo memiliki sekelompok orang setelah beberapa kontak saja. Berjalan. Ayo pergi ke danau ular bersayap. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu adik muda Bei Ming. Adik muda Bei Ming telah menjadi begitu kuat. Lebih dari 10 orang pergi mengunjungi Long Wei, kebanyakan dari mereka memiliki hubungan baik dengan Long Wei. Dan bahkan ada 2 orang abadi yang berinkarnasi. Ketika kekuatan Anda mencapai tingkat tertentu, Anda secara alami akan dikenali. Tak lama kemudian, kelompok yang berjumlah lebih dari 10 orang ini meninggalkan Akademi Hitam Putih dan menuju danau ular bersayap. Diancai abadi berjubah hitam dan berambut hitam, yang sedang duduk bersila di atas ranjang batu giok, membuka matanya dan tersenyum. Dengan begitu banyak anak kecil yang pergi ke Long Wei, sepertinya kekuatan muridku telah diakui oleh rekan-rekan muridnya. Kalau dipikir-pikir, untuk bisa membuat Taois Sueyu mundur, pedang 3 kaki muridku pasti sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Apakah itu jurus keempat atau kelima? Oh, anak ini sudah 10 tahun tidak datang menemuiku. Diancai yang abadi berpikir dalam hati. Karena hanya 6 jurus pedang 3 kaki yang terbuka untuk umum di Akademi Hitam Putih, Diancai yang abadi hanya menguasai 6 jurus pertama. Tentu saja, ilmu pedang terkuat dari Diancai yang abadi bukanlah pedang 3 kaki, tetapi ia telah menempuh jalannya sendiri. Nama Long Wei menjadi terkenal di seluruh Kabupaten Anshan. Teman-teman, guru senior, dan bahkan sekte serta suku besar lainnya mulai memperhatikan Long Wei. Sejak saat itu, Long Wei dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Kabupaten Anshan. Di daerah Shangshu yang jauh, pegunungan Dongyan. Di dalam gua yang dalam dan tenang. Julian, mengenakan jubah tau seputih salju, duduk bersila di atas batu. Ia telah terperangkap di Gua Wanlian selama hampir 9 tahun. Ia mencoba menghancurkan formasi tersebut hampir setiap hari, tetapi formasi yang dibentuk oleh leluhur Dongyan mencerminkan inti Taoisme. Untuk menghancurkan formasi tersebut, ia harus memahami inti Taoismenya sendiri dan melihat menembus dirinya sendiri, sebuah proses pencerahan pikiran yang sesungguhnya. Julian tidak pernah berhasil. Tuan, Tuan. Sebuah suara terdengar dari luar. Julian membuka matanya dan bertanya, ada apa? Meskipun dia tidak bisa keluar, para pelayannya tetap melaporkan kejadian-kejadian penting yang terjadi di luar secara langsung kepadanya melalui metode sederhana yaitu berteriak di luar gua. Tuan, saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga Yan Shanlong memaksa cabang Yanshan dari Suelongshan untuk pindah, yang menyebabkan Tao Sueyu, salah satu dari 3 leluhur besar Suelongshan, datang langsung ke Danau Yishe. Setelah itu, Long Wei menolak untuk menyerah, jadi Tao Sueyu mengambil tindakan, kata pelayan di luar. Julian langsung marah, cemas, dan khawatir bagaimana mungkin orang bodoh ini memaksa masuk. Dia seorang Taois dengan jiwa yang sempurna. Tuan Sueyu menggunakan jurus pamungkasnya, pedang pembelah bebek Mandarin, untuk melawan Long Wei. Tetapi Long Wei menggunakan kekuatan magisnya untuk berubah menjadi raksasa setinggi 10 kaki dan menunjukkan keahlian pedang yang luar biasa. Ia menghajar Tuan Sueyu begitu keras hingga ia berinisiatif mundur dan bahkan menundukkan kepalanya agar cabang Yanshan bisa bermigrasi keluar, kata pelayan di luar. Apa? Julian tercengang. Julian sungguh terkejut. Meskipun ia sangat mengagumi Long Wei, dengan penampilannya yang tampan, sudah seperti kakaknya sendiri. Bahkan Long Wei suka berbaring di perahu kecil dan mengapung di danau ular bersayap, yang menyentuh titik terlembut di hati Julian. Julian selalu memiliki perasaan keibuan terhadap Long Wei. Dia tahu Long Wei sangat berbakat, tapi dia tidak menyangka dia begitu berbakat, begitu mengerikan. Ya, dia memang sudah begitu mengerikan, jauh di luar imajinasinya.
Ada 3 dewa reinkarnasi di tingkat Wanxiang Akademi Hitam Putih. Kakak senior Yue baru berlatih paling singkat, sementara 2 lainnya sudah berlatih lebih dari 90 tahun. Long Wei baru berlatih 30 tahun, tapi dia sudah sebanding dengan 2 dewa reinkarnasi itu. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Julian tiba-tiba merasa sedikit gugup. Seolah-olah Long Wei tidak lagi berada di bawah kendalinya, di luar kendalinya. Ada apa denganku? Kenapa aku begitu gugup? Kenapa aku begitu gelisah? Julian langsung menyadari bahwa emosinya sedang tidak tepat. Long Wei kuat, itu bagus. Kenapa aku harus segugup ini? Tanyakan pada hatimu yang sebenarnya lagi dan lagi. Penyiksaan lagi dan lagi. Selain itu, ia telah terperangkap di Gua Wanlian selama hampir 9 tahun dan telah berusaha menembus formasi Agung Hati Dao yang dibentuk oleh leluhur Dongyan. Ia sebenarnya sudah sangat dekat dengan langkah, memahami hati sejatinya. Pada saat ini, Long Wei mampu membuat Yuan Shen mundur dan menundukkan kepalanya, tetapi ia tetap merasa gelisah. Akhirnya, ia berhasil menembus lapisan rintangan terakhir. Apakah ini aku? Julian tiba-tiba tenang. Matanya tak lagi bingung, melainkan setenang lautan luas. Jadi, ini aku. Saya terbiasa memegang kendali. Saya suka memegang kendali. Aku ingin segala sesuatu di sekitarku berada di bawah kendaliku. Aku ingin memimpin keluarga Dongyan ke tingkat yang lebih tinggi dan meninggalkan namaku di seluruh dinasti Xia Agung. Bisik Julian dalam hati. Ia memang ambisius sejak kecil, tetapi ia tak pernah menyadari niatnya yang sebenarnya. Semua yang ia lakukan di masa lalu adalah pilihan bawah sadar. Dia pergi ke Akademi Hitam Putih sebagai murid karena ingin membuktikan diri. Buktikan bahwa bahkan tanpa bantuan Patriark Dongyan, dia bisa masuk ke Akademi Hitam Putih, sebuah sekte yang hanya menerima bakat-bakat terbaik. Dia tidak pernah tertarik pada Chen Jin karena Chen di belakang Chen Jin berada di luar kendalinya, dan dia akan menolaknya secara tidak sadar. Dia tertarik pada Long Wei. Itu karena suku Long Wei, klan Long, sangat lemah dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Lagi pula, Long Wei sendiri sangat berbakat, tetapi ia masih berada di bawah kendalinya sebagai calon pemimpin klan Dongyan. Selama Long Wei belum menjadi makhluk surgawi, ia berada di bawah kendalinya. Pengalaman hidup Long Wei menyentuh hatinya dan dia ingin melindungi Long Wei. Dia lebih kuat dari yang kuduga. Julian merasa tenang setelah menyadari niatnya yang sebenarnya. Tapi kalaupun dia benar-benar menjadi makhluk surgawi di masa depan, itu masih sangat lama. Selama waktu yang begitu lama, hubungan antara aku dan dia pasti sangat dalam. Julian tidak percaya pada cinta pada pandangan pertama. Dia lebih percaya pada cinta yang tumbuh seiring waktu. Nenek moyang berkata bahwa seorang rekan tahu harus rela mati untuknya. Julian berkata dalam hati, mungkin aku tidak bisa melakukannya sekarang. Tetapi setelah 1000 tahun, aku yakin aku akan rela mati untuknya dari lubuk hatiku. Dan dia juga akan rela mati untukku. Julian tidak ragu lagi dan berjalan langsung menuju formasi tersebut. Formasi besar yang mencerminkan hati Tao telah menghalangi Julian selama hampir 9 tahun. Tetapi kali ini gagal menghalanginya. Julian berjalan keluar dari Gua Wanlian. Tuan. Pelayan di luar melihat Julian keluar dan berlutut kaget. Selamat, Tuan. Selamat, Tuan. Julian tersenyum tipis. Hari itu, Julian meninggalkan pegunungan Dongyan di Kabupaten Shangshui dan menuju Yanshan di Kabupaten Anchan. Matahari bersinar cerah. Patriark Dongyan, yang sedang memancing santai di ngarai, menunjukkan ekspresi terkejut dan berbisik pada dirinya sendiri ruin. Meskipun dia terlihat sepertimu dan memiliki kepribadian yang mirip di permukaan, hatinya sangat bertolak belakang. Julian jauh lebih kuat darimu. Dia adalah pemimpin alami. Sepertinya jika aku memilihnya sebagai pemimpin klan Dongyan, itu akan sangat bermanfaat bagi klan Dongyanku. Danau Yanshan Yishe, di Pulau Mingxin. Beishan Baiwei dan Long Wei duduk berhadapan, saling bersahutan sambil berbincang-bincang dengan suara keras, membuat suasana tempat itu menjadi cukup ramai. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang belum kuceritakan padamu, kata Beishan Baiwei Lian. Ada apa? Long Wei tersenyum. Seharusnya kaulah yang membunuh Yutong dan Tuan Chanyue sebelumnya. Beishan Baiwei pertama-tama merapal mantra untuk memblokir suara itu, lalu berbisik. Long Wei mengangguk tanpa ragu. Ketika saya mendapatkan informasi intelijen tentang Yutong, Sui Yi, dan Dongqi, saya meminta bantuan Beishan Baiwei. Tidak mengherankan jika Beishan Baiwei bisa menebaknya. Latar belakang Tuan Chanyue sangat tidak biasa, bisik Beishan Baiwei. Latar belakang apa? Long Wei terkejut. Dia sudah menduganya sejak lama. Jadi dia sangat berhati-hati. Tuan Changyu adalah seorang pensiunan kultivator dari Tentara Xuan, salah satu pasukan kultivator rahasia klan Beishan saya. Beishan Baiwei berkata dengan sungguh-sungguh, Anda juga tahu bahwa para prajurit telah mengalami hidup dan mati berkali-kali, dan perasaan di antara mereka akan sangat mendalam. Dan hanya sedikit yang benar-benar dapat hidup hingga pensiun. Jika seorang pensiunan kultivator dibunuh secara brutal,
Saudara-saudaranya pasti akan bangkit, dan seluruh pasukan Xuan juga akan mendukungnya. Karena mereka harus memastikan para pensiunan kultivator dapat menikmati masa tua mereka. Long Wei terkejut. Jadi begitulah. Mereka benar-benar pasukan rahasia para kultivator abadi dari klan Anchan Beishan. Dengan kecerdasan klan Beishan, mereka seharusnya bisa menemukanku. Long Wei mengerutkan kening. Jika kau ditemukan, kau tidak akan hidup damai selama 10 tahun ke depan. Beishan Bai Wei menggelengkan kepalanya. Long Wei sudah berada di Danau Yixie selama setahun ketika ia bertarung dengan Chen Jin, dan hampir 9 tahun telah berlalu sejak saat itu. Memang sudah hampir 10 tahun sejak ia kembali ke Danau Yixie. Beishan Bai Wei berbisik, tentara Xuan memang mengetahui tentang rumah harimau hitam Beishanku. Tetapi apapun yang terjadi, tentara Xuan masih bekerja untuk klan Anchan Beishanku. Mereka tidak berani melakukan apapun terhadap rumah harimau hitam Beishanku, dan rumahku menolak masalah ini. Tentara Xuan tidak punya pilihan selain menyerah dan tidak bisa menyelidiki lebih lanjut. Long Wei tiba-tiba menyadari. Ternyata Beishan Black Tiger Manshaft lah yang membantu. Namun, Long Wei tidak tahu bahwa kesetiaan sebuah pasukan sangat penting. Dan Anchan Beishan juga perlu menjaga emosi para kultivator di pasukan, jadi masalahnya tidak sesederhana yang dikatakan Beishan Bai Wei. Beishan Bai Wei sendirilah yang menangani masalah ini dan memberitahu tentara Xuan bahwa Beishan Bai Wei, putra sulung, yang melakukannya tanpa sepengetahuannya. Tentara Xuan tidak sanggup menghadapi putra sulung keluarga Beishan, jadi mereka terpaksa menyerah. Baik di kehidupan masa lalunya maupun kehidupan ini, Long Wei tidak begitu mengerti tentang hal-hal ini. Dan tentu saja dia tidak mengerti pengorbanan yang dilakukan oleh Beishan Bai Wei. Terima kasih, saudara Bai Wei, dan terima kasih, paman, kata Long Wei. Ini hanya masalah kecil, hanya masalah kecil. Beishan Bai tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu merendahkan suaranya dan berkata, Kakak Long Wei, aku mendengar beberapa hal antara kau dan kakak perempuanmu, Jiulian. Kau tahu semua ini? Long Wei terkejut. Beishan Bai Wei mengangguk. Suatu hari, saat aku minum di Gua Wuyou dan menjamu santo api, Chen Jin ada di sana dan menyebutmu. Kupikir kalian sesama murid. Aku menyebut namamu agar kita bisa lebih dekat. Tapi wajah Chen Jin tiba-tiba berubah muram dan ia segera meninggalkan meja. Aku kemudian bertanya kepada santo api dan mengetahui detailnya. Long Wei mengerti, menggelengkan kepala, dan tertawa lucu sekali mengatakan Jiulian tidak pernah jatuh cinta pada Chen Jin. Chen Jinlah yang terlalu bersemangat. Dia bahkan bersikeras berurusan denganku. Sayangnya, akulah yang berurusan dengannya. Beishan Bai Wei menggelengkan kepalanya. Aku bisa melihat dia sangat memusuhimu. Dengan pikiran yang begitu sempit, aku khawatir akan sulit baginya untuk mencapai sesuatu yang hebat. Bagaimanapun, Chen Jin adalah keturunan keluarga Chen dari Kabupaten Shangshui, tetapi dia sangat berpikiran sempit. Aku khawatir ajaran, Chen Jin, dari keluarga Chen di Kabupaten Shangshui juga sangat biasa. Aku khawatir Chen Jin bukanlah calon pemimpin keluarga Chen selanjutnya. Suku-suku besar sangat mementingkan pengajaran dan pelatihan para pemimpinnya. Seorang pemimpin yang berkualitas harus diasah dan dilatih. Jelas saja Chen Jin tidak memenuhi syarat. Kakak senior Long Wei. Tiba-tiba, suara nyaring bergema di seluruh danau ular bersayap. Ha! Long Wei berdiri cepat, wajahnya penuh kegembiraan. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu bahagia? Beishan Bai Wei terkejut. Dia adikku Shuo, kata Long Wei gembira. Long Wei dan Beishan Bai Wei segera terbang ke udara untuk menyambut mereka, dan melihat sekelompok kultivator abadi juga terbang turun dari perahu naga terbang. Begitu banyak orang. Long Wei juga terkejut. Kelompok orang ini semuanya adalah sesama murid di tingkat Wan Xiang. Bahkan kakak senior Suing dan kakak senior Yue ada di sini. Mereka dianggap elit di Akademi Hitam Putih. Setelah dihitung dengan cermat, totalnya ada 15 orang. Saudara Long Wei. Mu Zishuo terbang menghampiri Long Wei terlebih dahulu dan memukul dada Long Wei dengan penuh semangat. Kau hebat. Kau bahkan bisa mengalahkan orang tua berjiwa sempurna. Aku ingat kita pernah sakit kepala saat bertemu Raja Iblis Paus Naga. Pemenangnya belum diputuskan di awal, Long Wei membela diri. Kakak senior Suing, berpakaian putih dan berambut putih, berkata, adik junior, tak perlu rendah hati. Adik junior berasal dari sekolah pemurnian tubuh dewa dan iblis, sedangkan Taoi Sui berasal dari sekolah pemurnian Qi. Ketika kekuatan mereka setara, sekolah pemurnian Qi umumnya tak berani melawan sekolah pemurnian tubuh dewa dan iblis. Ia mundur karena takut padamu, takut mati di tanganmu. Melihat ini, Long Wei hanya bisa berhenti membuat alasan. Adik Long Wei. Seorang gadis cantik berpakaian hitam menatap Long Wei. Kakak senior Yu Wei. Jawab Long Wei. Dalam pertempuran di Aula Dao, kakak senior Yu Wei lah yang mengalahkanku. Dan selama 9 tahun terakhir, ketika aku pergi ke cabang Ying Long Wei untuk menjalankan misi, aku juga mendengar kabar tentang kakak senior Yu Wei. Kakak senior Yu Wei juga bersinar selama 9 tahun terakhir,
dan bahkan mengalahkan seorang Taois di tingkat tengah Yuan Shen. Ketenarannya tak kalah dariku. Jika kita bertanding lagi, aku khawatir aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Gadis berpakaian hitam itu tersenyum. Kakak senior, kamu terlalu rendah hati, kata Long Weilian. Perkenalkan, mungkin kau belum mengenalnya. Gadis berbaju hitam itu menunjuk pria di sebelahnya yang berpakaian abu-abu dan bermata tajam. Ini kakak senior Chang Jiang. Kakak senior Chang Jiang sering bepergian ke luar negeri. Dan kebetulan kali ini ia berada di Akademi Hitam Putih, jadi ia datang bersama kami untuk bertemu denganmu, kakak muda. Long Wei terkejut. Kakak senior Chang Jiang? Ada 3 dewa reinkarnasi di tingkat Wan Xiang. Yue salah satunya, dan Zhenren Chang Jiang yang lain. Zhenren Chang Jiang telah berlatih jauh lebih lama, dan dia seperti naga yang hanya bisa dilihat dari kepala hingga ekor. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihatnya. Pria berbaju abu-abu itu tidak terlalu tampan, tetapi ia memiliki aura yang sungguh transenden. Bahkan, sebagai makhluk abadi yang bereinkarnasi, ia telah menguasai Tao yang lengkap sejak awal. Umumnya, banyak ingatan tentang kehidupan masa lalunya akan terbangun, sehingga temperamennya juga akan terpengaruh oleh kehidupan masa lalunya, membuatnya secara alami menonjol di antara orang banyak. Adik muda Beiming. Master Chang Jiang tersenyum pada Long Wei, aku sudah lama mendengar namamu, tapi aku selalu jauh dari rumah dan belum pernah bertemu denganmu. Aku baru saja kembali kali ini dan mendengar bahwa kau telah mengalahkan Taois Suiyu. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Di antara 3 generasi murid di Akademi Hitam Putihku, hanya adik muda Yue yang bisa menandingimu dalam hal kecepatan kultivasi. Aku tidak bisa dibandingkan dengan adik Long Wei, kata Yue. Kau terlalu rendah hati. Adik perempuan, kau sudah menguasai jalan es secara lengkap 3 tahun lalu. Dibandingkan dengan kalian berdua, Gan Xie dan aku sungguh malu, kata Master Chang Jiang. Kakak senior Yue, kau telah memahami jalan yang lengkap begitu cepat. Hanya kakak muda Long Wei yang bisa menandingimu. Kakak senior Suing di sampingnya juga tersenyum. Long Wei terkejut. Suara, saudari senior Yue telah menyadari kebenaran yang utuh, dan banyak orang seharusnya mengetahuinya. Setidaknya, saudara senior Chang Jiang dan Suing mengetahuinya. Keren. Kakak senior Yue ini ternyata tidak setua itu, hanya sekitar 10 tahun lebih tua dariku. Dia sudah memahami satu jalur yang lengkap, yaitu jalur es. Kalian pasti tahu kalau metode api pernah digunakan oleh kakak senior Yue untuk mengalahkanku dalam pertempuran di Aula Dao. Bukankah kakak senior peripelangi api? Dia lebih jago es? Tanya Long Wei heran. Mereka ahli dalam es dan api. Master Chang Jiang mendesah, meskipun mereka semua adalah makhluk abadi yang bereinkarnasi, tetap saja ada perbedaan. Beberapa hanyalah makhluk abadi bumi biasa, sementara yang lain mungkin telah berlatih selama ratusan ribu tahun. Adik junior Yue pastilah seorang makhluk abadi yang luar biasa di kehidupan sebelumnya. Yue tak berdaya, aku datang ke sini untuk memberi selamat kepada adik muda Long Wei. Kenapa kau selalu membicarakanku? Adik muda Long Wei, kita di sini? Apa kita hanya mengobrol di udara? Bahkan tanpa segelas anggur? Ya, tentu saja. Long Wei segera memimpin. Sekelompok besar murid dari Akademi Hitam Putih datang ke Pulau Mingxin, mengobrol dan tertawa bersama. Qiuye sudah menyiapkan pelayan di Pulau Mingxin. Bagaimana mungkin ia mengabaikan begitu banyak murid dari Akademi Hitam Putih? Sekelompok rekan murid tiba dan setelah tinggal di sini selama 2 hari, beberapa dari mereka pergi terlebih dahulu. Saudara muda Mu Zishuo, saudari senior Yue, saudara senior Chang Jiang dan Beishan Baiwei semuanya akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Suatu hari, langitnya cerah. Long Wei dan kelompoknya berada di sebuah perahu besar di Danau Yishe, duduk terpisah, minum anggur peri dan makan buah-buahan spiritual. Adik perempuan Yue, kata Zhenren Chang Jiang sambil duduk di hadapannya, masih ada 3 tahun lagi sampai konferensi takdir abadi. Apa rencanamu untuk 3 tahun ke depan? Terserah kau saja. Gadis berpakaian hitam Yue duduk di sana dan melihat sekeliling. Berjalanlah dan lakukan apapun yang kau mau. Kalau sudah waktunya, aku akan langsung pergi ke ibu kota Daxia. Kalau begitu, kami berharap Peri Huohong akan terkenal di seluruh dunia, ujar Beishan Baiwei sambil tersenyum. Mu Zishuo menatap, tunggu, apa yang kau bicarakan? Konferensi takdir abadi apa? Ibu kota Daxia apa? Dan namamu dikenal di seluruh dunia? Kakak, kau tahu apa yang mereka bicarakan? Long Wei juga menggelengkan kepalanya dengan bingung. Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Beishan Baiwei berkata konferensi takdir abadi ini adalah acara akbar yang ditetapkan oleh kaisar pendiri dinasti Xia Agung kita. Setiap kultivator di bawah tingkat Yuan Shen dapat berpartisipasi. Ini juga merupakan pertarungan sejati para jenius di puncak. Dinasti Xia Agung kita memerintah dunia besar ini, dengan 3.600 wilayah di bawah komandonya, serta banyak wilayah seberang laut. Entah berapa banyak jenius, iblis,
dan makhluk abadi yang bereinkarnasi akan menghadiri acara akbar ini. Pertarungan para jenius? Long Wei terkejut. Ya, namanya konferensi takdir abadi, tapi sebenarnya ini pertarungan para jenius. Beishan Baiwei mendesah, karena para pemainnya harus di bawah level Yuan Shen, jadi kebanyakan pesertanya sempurna dalam segala hal. Semua yang sempurna dalam segala hal ikut serta dalam pertarungan ini. Para jenius dari berbagai negara dan mancanegara, sungguh mengerikan membayangkannya. Kebanyakan orang yang berani berpartisipasi dalam pertarungan ini setidaknya setara dengan para Taois Yuan Shen. Ekspresi Long Wei menjadi serius. Dia mengerti. Jika memang benar-benar perkumpulan para jenius dari seluruh dunia, perlu diketahui bahwa di Akademi Hitam Putih Kabupaten Anchan saja, terdapat beberapa tokoh seperti Master Ceroboh, Saint Api, Master Changjiang, Yu Wei, dan lain-lain. Di Kabupaten Anchan, terdapat sekte, aliran, dan suku besar lainnya yang juga akan melahirkan beberapa jenius yang menantang langit. Ada lusinan di satu daerah. Dinasti Xia besar memiliki 3.600 daerah dan wilayah seberang laut. Dengan kata lain, kemungkinan ada lebih dari 100.000 orang setingkat Santo Api dan Changjiang Zhenren di seluruh dinasti Xia Agung. Kalau kau tak punya kekuatan, ikut bertempur sama saja bunuh diri. Beishan Baiwei berkata, alasan kau tak tahu adalah karena kau tak punya cukup kekuatan sebelumnya. Dan Akademi Hitam Putih tak memberitahumu. Lagi pula, kau baru saja mengalahkan Taois Weiyu. Long Wei mengangguk. Mau pergi? Beishan Baiwei menatap Long Wei. Tidak usah terburu-buru, kata Long Wei. Aku juga berpikir kau tidak perlu pergi sekarang. Lagi pula, kau baru berlatih selama 30 tahun, terlalu singkat. Beishan Baiwei berkata, sebaiknya kau tetap di tingkat Wan Xiang dan berlatih selama 300 tahun lagi, lalu menunggu konferensi takdir abadi berikutnya. Saat kau pergi lagi, aku yakin kau pasti akan membuat gebrakan besar. Aku kenal beberapa jenius yang bersikeras menunggu 300 tahun sebelum pergi, dan beberapa bahkan mencapai beberapa jalur lengkap. Long Wei diam-diam terkejut. Mewujudkan beberapa jalur yang lengkap? Dengan pemahaman yang begitu mendalam, mengapa kau tidak menjadi pendeta Tao atau makhluk abadi di bumi? Mengapa kau bersikeras terjebak di tahap Wan Xiang? Tanya Long Wei. Mu Zishuo di sampingnya juga berkata ya, kenapa kau menahannya begitu lama? Apakah konferensi takdir abadi ini begitu menarik? Kamu tidak tahu, kata Zhenren Changjiang di sebelahnya. Beishan Baiwei dan Yu Wei juga memandang Long Wei dan yang lainnya. Master Changjiang melanjutkan, dalam konferensi takdir abadi ini, 3 teratas akan menerima senjata ajaib tingkat abadi. Senjata sihir tingkat abadi? Seru Mu Zishuo. Senjata sihir tingkat peri saja tidak semenarik itu, kan? Long Wei mengerutkan kening. Siapapun yang bisa memahami beberapa, tahu, lengkap dalam 300 tahun pastilah seorang jenius yang luar biasa. Begitu orang seperti itu menjadi makhluk abadi di bumi, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan senjata sihir tingkat peri. Ini hanya hadiah. Gadis berpakaian hitam Yu Wei berkata, berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi adalah kesempatan untuk naik ke surga dalam satu langkah. Itu benar-benar dapat membuat seluruh dinasti Xia Agung memperhatikanmu. Jika kau berhasil masuk 10 besar, beberapa suku besar akan mengirimkan 10.000 kilogram cairan yuan atau bahkan lebih hanya untuk menjalin hubungan baik denganmu. Suku besar memang tidak terlalu banyak, tetapi jika digabungkan, 1 unit cairan yuan saja sudah cukup untuk membuatmu merasa kewalahan. Ini adalah hal sekunder. Yang penting adalah takdir abadi. Gadis berpakaian hitam itu menatap Long Wei. Jika kau masuk 10 besar di konferensi takdir abadi, kau mungkin akan menjadi murid dari beberapa orang yang benar-benar kuat. Setelah kau menjadi murid dari orang-orang kuat itu, kemungkinan untuk menjadi peri surgawi jauh lebih tinggi. Yang kuat? Tanya Long Wei. Yang kuat yang mana? Changjiang Zhenren berbisik, mungkin dia adalah eksistensi teratas yang tersembunyi di dunia ini, atau mungkin dia adalah eksistensi yang kuat di luar dunia ini. Singkatnya, dia pasti berada di luar makhluk surgawi. Izinkan aku memberitahu kalian berdua satu hal lagi. Lebih dari 80% makhluk surgawi yang diketahui telah meninggalkan jejak mereka di konferensi takdir abadi dan diterima sebagai murid oleh orang-orang kuat. Ini kesempatan bagi kalian untuk menunjukkan bakat kalian, dan bagi beberapa tokoh besar di 3 alam untuk melihat bakat kalian. Master Changjiang memandang Long Wei dan Mu Zishuo. Sekarang aku mengerti mengapa beberapa jenius terjebak di tingkat Wan Xiang selama 300 tahun hanya untuk bersinar di konferensi takdir abadi ini. Yu Wei juga mendesah kita. Makhluk abadi yang bereinkarnasi, bukanlah apa-apa. Makhluk abadi duniawi dan makhluk abadi yang tersebar bukanlah apa-apa. Hanya ketika kita menjadi makhluk abadi surgawi, kita dapat benar-benar bebas dan tenang. Tapi seberapa sulitkah menjadi makhluk abadi surgawi? Hanya ada satu dalam sejarah Akademi Hitam Putih. Dan konferensi takdir abadi ini adalah kesempatan yang sesungguhnya. Jadi kita harus memanfaatkannya. Long Wei dan Mu Zishuo mengerti segalanya. Sulit untuk menjadi makhluk surgawi.
Akan jauh lebih mudah jika ada bimbingan dari makhluk sakti di tiga alam. Seperti Taoi Sanshou yang membimbing saya secara pribadi. Maka, jalan saya menuju keabadian tentu akan jauh lebih cepat. Konferensi takdir abadi adalah kesempatan bagi beberapa makhluk di tiga alam untuk mengamati Anda. Melampaui Dewa Surgawi, Mu Zishuo tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku hanya tahu bahwa Dewa Surgawi adalah makhluk abadi yang bebas dan mudah yang telah melompat keluar dari tiga alam. Siapa nama mereka yang berada di atas Dewa Surgawi? Yue dan Chang Jiang saling memandang. Yue berkata perlahan keabadian sejati. Yang murni, keabadian sejati. Benar abadi? Mu Zishuo bergumam pada dirinya sendiri. Memahami Dao yang utuh adalah prasyarat untuk menjadi makhluk abadi. Yue berkata, dan memahami Dao Agung yang utuh adalah prasyarat untuk menjadi makhluk abadi sejati. Mu Zishuo mengangguk sedikit. Long Wei juga mengangguk. Mereka berdua tahu apa itu Dao. Ilmu pedang Long Wei termasuk dalam Dao, dan seni boneka Mu Zishuo juga termasuk Dao. Namun, menguasai seni boneka secara menyeluruh sebenarnya lebih langka dan lebih sulit daripada menguasai ilmu pedang. Hanya ada kabar bahwa seorang dewa tertentu pandai membuat boneka, tetapi tidak ada catatan siapapun yang berani mengatakan bahwa ia telah menguasai seni boneka secara menyeluruh. Itu hanya premis. Bukan berarti kalau kau memahami satu Dao Agung, kau pasti akan menjadi dewa sejati yang murni. Yue mendesah, sama seperti mereka yang memahami 3 atau 5 Dao lengkap pun masih gagal mengatasi kesengsaraan dan menjadi makhluk abadi yang tersebar. Sekalipun kau memahami Dao Agung, kau belum tentu menjadi dewa sejati setelah melewati kesengsaraan. Kalian berdua mengerti, kan? Seberapa kuatkah makhluk yang melampaui makhluk surgawi? Setiap dari mereka luar biasa di seluruh 3 alam. Bahkan jika mereka terpilih dalam konferensi takdir abadi, mereka umumnya akan menjadi murid terdaftar. Jangankan menjadi murid terdaftar, bahkan jika kau menjadi penjaga gerbang untuk orang sekuat itu, kau akan lebih mulia daripada pangeran dari keluarga kerajaan Xia Agung. Zhenren Chang Jiang juga berkata. Long Wei dan Mu Zishuo keduanya mengangguk setuju. Keberadaan seperti itu sudah merupakan makhluk yang kuat di 3 alam. Long Wei tiba-tiba teringat pada penguasa istana air, Taoi Sanshou. Ia adalah dewa dan iblis yang kacau. Ketika ia lahir di tengah kekacauan, ia mengetahui segalanya dan menguasai jalan agung. Kemudian, ia memahami banyak jalan agung dan menciptakan tangan pemetik bintang, yang berada di peringkat 10 besar di antara kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya sejak Pangu menciptakan dunia. Guru berkata bahwa aku hanya bisa dianggap muridnya jika aku menjadi dewa. Aku penasaran, bagaimana kekuatan guru bisa dibandingkan dengan seorang abadi sejati, kata Long Wei dalam hati. Kakak senior Yue. Setelah Long Wei menyadari betapa tragisnya konferensi takdir abadi ini, ia tak kuasa menahan diri untuk menatap kakak senior Yue di sampingnya dengan cemas. Kau baru berlatih 10 tahun lebih lama dariku, dan ada banyak jenius yang telah berlatih lebih dari 300 tahun di konferensi takdir abadi. Bukankah berbahaya bagimu untuk pergi? Jika kau benar-benar ingin pergi, mengapa kau tidak bertahan selama 300 tahun lagi? Gadis berpakaian hitam Yue menggelengkan kepalanya sedikit. 300 tahun terlalu lama. Saya sudah menasihatinya. Master Chang Jiang juga mendesah. Ya, itu terlalu berbahaya. Para petinggi di konferensi takdir abadi baru mencapai kesempurnaan segala hal, tetapi pemahaman mereka tentang Tao jelas berada di level abadi, bahkan lebih tinggi daripada abadi biasa. Beberapa di antara mereka bahkan saudaraku, Long Wei, yang memiliki bakat luar biasa sehingga ia telah menahan diri selama 300 tahun hanya untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Beishan Baiwei juga berkata dengan cemas, Perih Wohong, meskipun kau adalah seorang abadi yang bereinkarnasi, kau sudah lama tidak berlatih, kecuali ingatanmu tentang kehidupan masa lalumu telah sepenuhnya terbangun. Jika Anda terbangun sepenuhnya, semua pemahaman Anda tentang Tao dari kehidupan sebelumnya akan dipahami. Kalau begitu, kita mungkin masih bisa mencobanya. Di konferensi takdir abadi, kebanyakan orang telah menguasai satu Dao lengkap. Yue menggelengkan kepalanya. Mereka yang mampu menguasai 2 Dao lengkap sangatlah langka. Mereka yang telah merealisasikan 3 Dao mungkin berada di peringkat 10 besar. Dalam hal pencerahan, mereka yang mahir akan memahaminya paling cepat, sementara mereka yang kurang mahir akan semakin lambat. Long Wei mengangguk. Selain Dao pedang yang agung, ia juga mahir dalam Dao api berkobar, Dao hujan, dan Dao angin deras. Jika ia diberi waktu 100 tahun, ia pasti akan menguasai ketiga Dao ini sepenuhnya. Namun, jika ia diberi waktu 300 tahun untuk menguasai 4 atau 5 Dao, ia tetap tidak yakin. Karena ia tidak tahu tentang Dao-Dao lainnya. Meskipun aku baru menguasai satu jalur, Yue tersenyum. Tapi terkadang aku masih bisa mengingat beberapa fragmen ingatan masa laluku, yang juga memungkinkanku mempelajari beberapa teknik rahasia. Aku jauh lebih kuat daripada mereka yang baru menguasai satu jalur. Mustahil untuk masuk 10 besar. Yue menggelengkan kepalanya, tapi aku yakin bisa menyelamatkan hidupku. Long Wei, Beishan Baiwei,
dan yang lainnya saling berpandangan. Karena kakak senior Yue sudah berkata demikian, mereka tidak bisa membujuknya lagi. Lagi pula, makhluk abadi yang bereinkarnasi itu sangat istimewa. Mereka mungkin telah sepenuhnya membangkitkan ingatan mereka tentang kehidupan sebelumnya. Aku gagal di kehidupan sebelumnya, jadi aku harus berusaha memperbaiki diri di kehidupan ini. Mata Yue berbinar-binar. Aku bisa bertarung dengan begitu banyak jenius papan atas di konferensi takdir abadi ini. Ini kesempatan langka untuk mengasah kemampuanku. Hati Long Wei tiba-tiba tergerak. Kanan. Untuk bisa bertarung dengan begitu banyak jenius, seseorang harus berada di bawah level jiwa. Setelah menembus level jiwa, tidak akan ada lagi kesempatan seperti itu. Haruskah aku pergi? Long Wei merenung. Yue bila mereka yang telah menyadari 3 dao umumnya bisa masuk 10 besar. Setiap kali seorang kultivator menyadari 1 dao lagi, kekuatannya akan meroket. Kekuatanku saat ini masih jauh dari mereka yang telah menyadari 3 dao. 3 tahun lagi. Tunggu dan lihat seberapa besar kekuatanku dapat meningkat dalam 3 tahun ini. Long Wei berkata diam-diam. Pada saat ini, Long Wei bertekad untuk berusaha sebaik mungkin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dalam 3 tahun ini. Kakak senior Yue, kakak senior Chang Jiang. Long Wei memandang kedua kakak dan adik senior itu. Yue dan Chang Jiang sama-sama memandang Long Wei. Aku ingin tahu apakah kalian berdua bisa tinggal di danau ular bersayapku lebih lama lagi, agar aku bisa belajar banyak dari kalian, kakak-kakakku. Long Wei berkata tanpa daya. Selama bertahun-tahun di danau ular bersayap, akulah satu-satunya yang benar-benar berjuang keras melawan Taoi Sueyu. Di waktu-waktu lain aku menangkap penjahat penting, DLL, aku tidak pernah merasa senang. Hahaha. Master Chang Jiang juga tertawa, sulit mencari lawan. Adik junior, kau adalah pendekar pedang abadi. Kudengar kau sangat jago bertarung. Aku juga ingin bertanding denganmu. Yue pun mengangguk dan tersenyum. Aku tidak punya tujuan lain sebelum konferensi takdir abadi. Sebelum aku bertarung melawan para jenius yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dinasti Xia Agung, aku akan bertanding denganmu, adik muda Long Wei, mungkin itu juga bisa meningkatkan kekuatanku. Tapi adik muda Long Wei, kau harus menyiapkan lebih banyak anggur berkualitas dan makanan lezat, karena aku dan kakak senior Chang Jiang sangat pemilih. Serahkan saja padaku. Bei Shanbai tersenyum, aku akan memuaskan kalian bertiga. Ketiganya termasuk yang teratas di antara Wan Xiang Zhenren. Yue dan 2 lainnya adalah makhluk abadi yang bereinkarnasi. Long Wei sebenarnya juga dianggap oleh banyak orang sebagai makhluk abadi yang bereinkarnasi. Kalau tidak, bagaimana mungkin jiwanya begitu kuat? Banyak orang percaya bahwa Long Wei pastilah makhluk abadi yang sangat kuat di kehidupan sebelumnya. Karena kehidupan sebelumnya terlalu kuat, sangat sulit untuk membangkitkan ingatannya. Semakin kuat kehidupan sebelumnya, semakin sulit untuk dibangkitkan. Bahkan jika para makhluk abadi yang tersebar seperti Juhua Immortal dan Beixing Immortal, yang sebanding dengan makhluk abadi surgawi, berhasil bereinkarnasi, mereka mungkin tidak dapat membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya bahkan jika mereka menjadi makhluk abadi duniawi setelah reinkarnasi. Kenapa kalian bertiga mengabaikanku? Mu Zishuo melotot. Long Wei, Yue dan Chang Jiang semuanya memandang Mu Zishuo. Mu Zishuo berkata dengan marah, aku mungkin bukan lawanmu saat mengendalikan senjata ajaib ini, tapi aku punya boneka kartu truf sungguhan, yang diciptakan oleh guruku dan aku. Meskipun boneka ini menghabiskan banyak cairan yuan, boneka ini jelas sebanding dengan seorang Taois Yuan Shen. Lagi pula, boneka ini adalah senjata ajaib, yang lebih kuat daripada tubuh dewa atau iblis. Kamu salah satunya, kata Yue sambil tersenyum. Jalan boneka, beberapa boneka yang kuat memang sangat kuat. Master Chang Jiang juga mengangguk. Sayang sekali konferensi takdir abadi tidak mengizinkan mereka yang berlatih jalan boneka untuk berpartisipasi. Kenapa mereka yang berlatih boneka tidak diizinkan ikut? Kata Mu Zishuo dengan marah, sungguh tidak adil. Long Wei juga tertawa, aku tahu ini. Karena aku belum pernah mendengar ada orang kuat yang benar-benar memahami jalannya wayang. Karena tidak ada orang kuat yang bisa membimbingmu menjadi makhluk surgawi? Mu Zishuo terdiam. Ya. Tujuan konferensi takdir abadi adalah untuk memungkinkan beberapa orang kuat menemukan beberapa jenius berbakat dan kemudian menerima mereka sebagai murid mereka. Jika seorang kuat tidak pandai menggunakan boneka, tentu saja ia tidak akan terpilih. Jalan hidup para boneka adalah untuk memunculkan sifat-sifat berbagai material dan mengejar puncak alam. Namun, ada begitu banyak hal di dunia ini, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk melihat semuanya. Untuk benar-benar memahami jalan hidup para boneka, hal itu tidak ada dalam legenda. Setiap kultivator abadi yang memulai jalan hidup para boneka mengetahui hal ini. Pada saat yang sama, mereka semua percaya bahwa jalan ini tak terbatas, dan mereka mengejar kekuatan yang lebih besar. Yue, Chang Jiang dan Mu Zishuo tinggal di Danau Yishe untuk sementara waktu. Sementara Bei Shanbai kembali. Long Wei kadang-kadang berkompetisi dengan mereka bertiga, dan kadang-kadang berdiskusi dengan mereka, yang membantu mereka semua membuat kemajuan dalam berbagai tingkatan.
Suatu hari, sebuah kapal besar mengapung di danau ular bersayap. Long Wei dan 3 orang lainnya sedang mengobrol. Saudari Yue, ada apa denganmu? Long Wei melihat air mata di mata saudari Yue dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sebelumnya dalam percakapan, ia menyebutkan bahwa orang tuanya telah meninggal dunia, yang membuat saudari Yue tampak sangat sedih. Guru Changjiang berkata dengan lembut, seperti Anda, orang tua suster junior Yue juga meninggal dunia di usia muda, dan kejadian ini terjadi saat ia masih kecil. Kematian dini? Long Wei tercengang. Mata Yue berkaca-kaca, lalu air matanya menguap. Ia menatap jauh dan berkata dengan tenang, saat itu, aku masih muda dan bahkan belum berkultivasi, ingatanku pun belum terbangun. Sukuku diserang dan mulai melarikan diri. Selama pelarian itu, orang tuaku meninggal untuk melindungiku. Aku terstimulasi saat itu, dan semangat alamiku yang kuat meledak, membunuh semua musuh itu. Long Wei bisa membayangkan adegan di mana jiwa seorang anak kecil meledak karena syok atas pembunuhan orang tuanya. Dengan jiwa dan pikiran seorang abadi yang berinkarnasi, bahkan seorang kultivator Purple Menshahan pun akan terbunuh. Tapi sudah terlambat. Yue menggelengkan kepalanya. Orang tuaku tidak akan pernah kembali. Meskipun mereka hanya bersamaku selama 3 tahun, aku tidak akan pernah melupakan mereka seumur hidupku. 3 tahun? Kakak senior Yue baru berusia 3 tahun saat itu. Dan sebuah pesawat ulang-alik panjang melesat di angkasa, melesat dari daerah Shanshui yang jauh menuju Yanshan di daerah Anshan. Karena Julian bukan pengawal Yinglong, dia tidak dapat menggunakan susunan teleportasi, jadi dia terus terbang. Akhirnya kita sampai. Pesawat ulang-alik panjang itu berhenti. Julian, mengenakan jubah tahu seputih salju, terbang keluar dan melambaikan tangan untuk menarik kembali pesawat ulang-alik panjang itu. Ia memandang dari kejauhan dan melihat Long Wei, Mu Zishuo, peri pelangi api Yue, dan manusia sejati Changjiang sedang minum dan mengobrol di atas perahu di danau ular bersayap di bawah. Kakak senior Yue, kakak senior Changjiang? Julian juga terkejut. Pada saat ini, Long Wei dan 3 orang lainnya di perahu di bawah merasakan fluktuasi di udara dan melihat ke atas. Begitu dia melihat Julian di langit, Long Wei menunjukkan kegembiraan dan berdiri. Yue dan yang lainnya juga berdiri. Yue dan Julian selalu berteman dekat, jadi dia langsung berteriak, kakak Julian. Suara mendesing. Julian terbang turun dari langit dan mendarat di atas perahu. Ia pertama kali bertatapan dengan Long Wei. Ada sedikit rasa sayang di mata mereka berdua. Kemudian Julian menoleh ke arah Yue dan berkata dengan gembira, kakak senior, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Oh, dan kakak senior Changjiang dan kakak muda Zishuo. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Sekitar 10 tahun. Yue pun ikut senang. Kenapa kamu menghilang selama 10 tahun? Jangan bicara. Julian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku dijebak di Gua Wanlian oleh suku dan baru bisa keluar beberapa hari yang lalu ketika aku berhasil menembus formasi dan keluar. Butuh waktu lama bagiku untuk terbang dari Kabupaten Shanshui ke Kabupaten Anshan. Dengan identitasmu, kenapa sukumu menjebakmu di Gua Wanlian? Tanya Yue heran. Dialah yang paling dekat dengan Julian di Akademi Hitam Putih. Jika Luo Qing dekat karena mereka tumbuh bersama, maka Yue dan Julian memiliki kepribadian yang mirip. Jadi, Yue juga tahu sedikit tentang latar belakang Julian. Julian melirik Long Wei tanpa daya ini semua karena dia. Yue merasa tatapan Julian agak aneh. Tatapannya tidak seperti adik atau adik kelas biasa, melainkan sepasang kekasih tahu yang masih menyimpan perasaan. Long Wei menghampiri dan menggenggam tangan Julian. Ia tak tahu harus berkata apa. Setelah sekian lama menggenggamnya, ia hanya bisa mengucapkan 3 kata kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit bosan. Tapi sekarang setelah aku meninggalkan Gua Wanlian, klan Dongyanku tidak akan pernah ikut campur dalam urusan kita lagi. Julian menatap Long Wei dengan mata gembira. Kau tidak akan ikut campur? Long Wei tak kuasa menahan kegembiraannya. Halangan dari keluarga Dongyan selalu menjadi kekhawatiran Long Wei. Sekarang semuanya telah berlalu. Keduanya, Yue tercengang saat melihat Long Wei dan Julian seperti ini. Aku tak menyangka mereka telah menjadi pasangan Tao. Master Changjiang tertawa. Saudara Long Wei, kau bahkan tidak memberitahuku bahwa kalian telah membentuk pasangan Tao. Teriak Mu Zishuo. Yue berdiri di samping dan menonton dalam diam, sambil tersenyum tipis. Tidak lama setelah Julian tiba di danau ular bersayap, di pegunungan Shilong yang jauh di Kabupaten Anshan, sekelompok besar orang berkumpul di sebelah susunan teleportasi yang tinggi. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan jelas luar biasa. Beishan Fox berdiri di samping seorang pria jangkung kurus dan berkata melalui transmisi suara ayah. Ayah menyeretku ke sini untuk bertemu siapa? Ayah tidak mengizinkanku bertanya di kota Anshan, dan bersikeras menunggu sampai cabang Garda Yinglong memberitahuku. Pria jangkung kurus itu mengenakan jubah hitam dan mahkota tinggi di kepalanya. Matanya dalam,
Tetapi ada cahaya dingin yang menakutkan di antara kedua matanya. Orang ini adalah ayah Beishan Fox, Beishan Yin. Kandidat paling populer untuk Markuis Anchan berikutnya adalah Beishan Yin dan Beishan Heihu. Mereka memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Beishan Heihu bagaikan raksasa purba yang memiliki sifat tirani. Ia membuat orang-orang gemetar ketakutan saat melihatnya, dan ia bertindak dengan sangat mendominasi, serta memiliki banyak pengikut. Namun, Kitayama Tsuyoshi adalah pahlawan sejati yang pandai menahan diri. Tidak ada yang bisa melihat apa yang dipikirkan Kitayama Tsuyoshi. Ia adalah sosok yang misterius. Kalau aku memberitahumu di kota Anchan, dengan kepribadianmu, akan gawat kalau sampai bocor. Beishan Yin menggelengkan kepalanya, masalah ini sangat penting, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Lihat saja Dongshi abadi dari cabang Garda Yinglong yang juga menunggu di dekat sini. Meskipun dia membawa sekelompok bawahan, diperkirakan hanya Dongshi yang tahu siapa yang mereka tunggu. Rubah Beishan tiba-tiba merasa gatal. Siapakah yang menyuruh Dongshi abadi dan ayahnya datang sendiri untuk menunggunya, dan merahasiakannya, bahkan dari putranya sendiri? Siapa itu? Tanya Beishan Fox penuh semangat. Orang ini adalah Xiao Yanong dari klan Xiaoyan. Beishan Yin mengirimkan pesan itu. Wajah Beishan Fox tiba-tiba berubah, menampakkan ekspresi terkejut, dan ia berseru dalam transmisi suara Tuan Muda Xiao Yanong, salah satu dari 4 Tuan Muda Ibu Kota Sieraya. Bagaimana mungkin dia datang ke Kabupaten Anchan kita? Bagaimana mungkin? Sekarang kamu mengerti kenapa aku belum memberitahumu. Beishan Yin melirik putranya. Beishan Fox mengangguk berulang kali. Jernih. Tentu saja saya mengerti. Meskipun klan Anchan Beishan adalah pengikut, sangat tua, dan berkuasa. Jika kita melihat seluruh dinasti Xia Agung masih ada kekuatan yang lebih kuat daripada klan Beishan. Misalnya, keluarga kerajaan Xia Agung yang paling berkuasa, dan suku-suku terkuat lainnya yang mendukung keluarga kerajaan Xia Agung, klan Siamang, untuk menyatukan dunia. Xiao Yanxi adalah menteri terpenting yang membantu keluarga kerajaan Daxia. Konon, pada zaman Dewa dan Iblis, klan Xiaoyan merupakan suku yang sama tua dan kuatnya dengan klan Siamang dari keluarga kerajaan Xia Agung. Sejarah mereka bahkan dapat ditelusuri kembali ke periode paling primitif dan kuno di dunia besar ini. Kemudian, klan Xiaoyan menyerah kepada klan Siamang. Mengikuti klan Siamang menaklukkan dunia, klan ini menjadi salah satu klan terkuat di bawah klan Siamang. Adapun klan Beishan dan klan lainnya, mereka secara bertahap bergabung di periode selanjutnya, dan kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada klan Xiaoyan. Dan sekarang, patriark klan Xiaoyan dihormati sebagai Yu Shengong. Pada saat yang sama, ada 3 markuise dalam klan Xiaoyan. Ketiga wilayah yang mereka miliki juga sangat luas, jauh lebih besar daripada wilayah Anchan. Lagi pula, dinasti Xia Agung memiliki 3.600 wilayah, yang masing-masing memiliki ukuran yang berbeda. Wilayah Anchan hanya bisa dianggap biasa. Beberapa wilayah yang sangat besar setara dengan puluhan wilayah Anchan. Xiao Yanong, yang akan datang adalah pemimpin generasi muda klan Xiaoyan. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, patriark klan Xiao yang berikutnya, Yu Shengong, akan digantikan oleh Xiao Yanong. Tentu saja, tidak mungkin untuk memastikan pemimpin suku Xiaoyanshi dengan kepastian 100%, dan dia masih perlu menjalani serangkaian tes, tetapi tes-tes ini umumnya dapat dilalui dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa status Xiao Yanong di klan Xiaoyan sama seperti status Long Wei di kota Sifu saat dia masih bayi. Pemimpin yang hampir ditunjuk adalah Yu Shengong. Dia adalah sosok yang kuat yang akan mampu memengaruhi seluruh dinasti Xia Agung di masa depan. Tidak heran jika ketika sosok seperti itu tiba, Beishan Yin dan Dongshi Xianren secara pribadi menyambutnya, dan mereka merahasiakannya karena takut orang lain akan mengetahuinya. Aku datang. Aku datang. Mata semua orang berbinar, dan mereka melihat susunan teleportasi menyala, dan kemudian sekelompok orang muncul dalam susunan teleportasi. Pemimpinnya mengenakan jubah hijau, yang tampak polos, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa benang sutra jubah hijau itu terbuat dari kumis naga laut Cina Timur. Ia selalu tersenyum tipis, tetapi sekelompok orang yang datang menyambutnya dapat merasakan keanggunan alami pemuda berbaju hijau ini. Itulah kemuliaan sejati yang hanya dimiliki oleh suku kuno seperti klan Xiaoyan saat mereka melatih pemimpin mereka berikutnya. Orang-orang dengan status seperti Xiao Yanong disebut sebagai salah satu dari 4 pangeran agung di ibu kota Daxia. Bahkan para pangeran dan cucu dari keluarga kerajaan Daxia pun harus memiliki status yang cukup tinggi agar setara dengannya. Mereka yang hanya berstatus kerajaan tetapi tidak berstatus tidak memenuhi syarat untuk berteman dengan Xiao Yanong. Tuan Xiaoyan. Beishan Yin memberi hormat sambil tersenyum. Tuan muda Xiaoyan, Dewa Dongshi juga memberi hormat. Xiao Yanong memandang keduanya dan mengangguk Beishan Yin. Dongshi, sudah lama sejak terakhir kali aku melihat kalian di ibu kota. Aku sungguh malu merepotkan kalian saat aku datang ke Kabupaten Anchan kali ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk membantu Tuan Muda Xiaoyan, ujar Beishan Yin dan Dongshi Immortal satu demi satu.
Keduanya tak kuasa menahan diri untuk melirik orang di sebelah Xiao Yanong. Di sebelah Xiao Yanong berdiri seorang pria parubaya berkulit gelap, bertubuh jangkung dan kurus, serta bermata sipit. Aura yang terpancar dari pria parubaya ini mengejutkan Bei Shanyin dan Dong Shi Xianren. Dewa dan setan. Itu dewa dan setan. Bei Shanyin dan Dong Shi Xianren dengan cepat memastikannya. Namun, membesarkan dewa dan iblis bukanlah apa-apa bagi suku kuno seperti klan Xiaoyan. Lagi pula, suku kuno ini telah berkembang pesat sejak dunia ini terbentuk, dan telah menangkap banyak dewa dan iblis. Meskipun para dewa dan iblis sombong, banyak dari mereka yang akan menyerah menghadapi kematian. Tuan Muda Xiaoyan, Dongxi Abadi menunjuk ke arah sekelompok orang di belakangnya. Saya sudah mempercayakan ini kepada Anda. Anda benar-benar bisa mempercayai mereka. Ada 2 dewa sejati sempurnawan siang dan 100 kultivator istana ungu. Tuan Muda Xiaoyan bisa memberitahu mereka jika Anda punya sesuatu untuk dilakukan. Oh, kedua dewa sejati sempurnawan siang ini juga merupakan 2 cakar pengawal Yinglong saya. Penjaga Yinglong bercakar 2? Xiao Yanong mengangguk setelah mendengar ini. Menjadi penjaga Yinglong bercakar 2 berarti setidaknya ia bisa setara dengan seorang Taois Yuanshen biasa, yang dianggap berguna. Sedangkan untuk 100 kultivator Purple Mansion, mereka hanyalah umpan meriam. Buyu memberi salam kepada Tuan Muda Xiaoyan, kata seorang pemuda berambut acak-acakan dengan hormat. Sue Hongyi memberi salam kepada Tuan Muda. Seorang pemuda berbaju merah juga membungkuk hormat. Xiao Yanong mengangguk lembut, aku akan merepotkan kalian berdua kali ini. Merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani Tuan Muda Xiaoyan. Sue Hongyi dan Buyu Zhenren berkata dengan rendah hati. Bei Shanyin, yang berada di sisi lain, juga berkata, saya juga telah menempatkan 10 Wanxiang Zhenren dan 100 Biksu Zifu. Mereka semua adalah pejuang yang setia. 10 Wanxiang Zhenren ini mungkin tidak sebaik Sue Hongyi dan Buyu. Tetapi jika mereka bergabung, bahkan Taois Yuanshen pun harus mundur. Pasukan kematian? Mata Xiao Yanong berbinar dan dia tersenyum saat mendengarnya. Sangat sulit untuk menjadikan seorang kultivator sebagai pendekar maut. Umumnya, para pendekar maut dilatih terlebih dahulu, baru kemudian dilatih untuk menjadi kultivator. Namun, sangat sulit bagi seorang pendekar maut untuk melangkah jauh di jalan kultivasi. Jadi, Bei Shanyin berhasil mengirimkan 10 pendekar maut Wanxiang Zhenren, yang jelas merupakan hadiah yang luar biasa. Lagi pula, meskipun Dongxi Immortal dari cabang Yinglong Wei mengatur Sue Hongyi dan Buyu, jelas bahwa mereka hanya ada di sana untuk membantunya dan tidak bisa menjadi pasukan pembunuhnya. Ini putraku Bei Shanhu. Dia belum pernah bertemu Tuan Muda Xiaoyan, tapi dia sudah lama mendengar namamu. Kali ini dia memohon padaku untuk membawanya bertemu Tuan Muda Xiaoyan. Bei Shanyin tersenyum. Salam, Tuan Xiaoyan, kata rubah Bei Shan dengan penuh semangat. Xiao Yanong mengangguk pelan Bei Shan Fox, aku mengingatnya. Hanya sebuah kalimat sederhana membuat Bei Shan Fox sangat gembira. Kunjunganku ke Kabupaten Anchan kali ini juga merupakan ujian kecil dari suku. Xiao Yanong memandang Dongxi Immortal dan Bei Shanyin. Jadi, tidak pantas membuat keributan besar. Dengan tenaga yang kalian berdua berikan kepadaku, aku akan lebih memahami. Aku tidak boleh lengah dalam ujian ini, jadi aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Dan kalian tidak perlu mengantarku pergi. Kalau begitu, kami mendoakan Tuan Muda Xiaoyan agar kembali dengan kemenangan dan merayakannya untukmu, Tuan Muda Xiaoyan. Bei Shanyin dan Dongxi Immortal menyaksikan Xiao Yanong dan sekelompok besar orang pergi. Hanya Bei Shanyin, Bei Shan Fox dan Dongxi Immortal yang tertinggal dalam susunan teleportasi. Tentu saja, ada juga beberapa pelayan tua yang bertanggung jawab untuk menjaga formasi. Tetapi selama percakapan tadi, Dewa Dongxi secara alami mengerahkan kekuatan langit dan bumi untuk menghalangi suara, dan para pelayan tua itu tidak tahu siapa yang telah datang sebelumnya. Ayah, kita sudah mengirim pembunuh bayaran, tapi Tuan Xiao yang pergi begitu saja? Bei Shan Fox mengerjap. Bei Shanyin melirik putranya dan berkata, kamu beruntung bisa menerimanya. Sekarang dia masih menghadapi cobaan dan membutuhkan bantuan. Dia akan menerimanya. Ketika dia menjadi Yu Shengong, dan menjadi tokoh penting di seluruh dinasti Xia Agung di masa depan, dia akan memandang rendah apapun yang kita berikan padanya. 1 poin sekarang bernilai 100 atau 1000 poin di masa depan. Bei Shan Fox tanpa sedang memikirkan sesuatu. Ayo kembali, perintah Bei Shanyin. Kapal perang besar berwarna merah tua, yang sangat sederhana dan kuno, terbang tinggi di langit. Total ada 600 biksu Purple Mansion dan lebih dari 10 Wanxiang Zhenren di dalam kapal perang tersebut. Xiao Yanong dan seorang pria parubaya kurus berkulit gelap bermata sipit berdiri di samping kapal, memandang hamparan daratan di kejauhan. Sue Hongyi, Buyo. Xiao Yanong bertanya, apakah ada orang-orang kuat di Kabupaten Anchan Mu? Lupakan saja para pendeta Tao Yuanshen dan para dewa. Tidak termasuk para dewa dan primordial Tao. Sue Hongyi berkata, di antara Wanxiang Zhenren di Kabupaten Anchan,
Yang benar-benar kuat pertama-tama adalah yang terkuat di Akademi Hitam Putih tempat para jenius berkumpul. Tentu saja, ada beberapa elit yang terlatih di sekte pedang pembelah langit, klan Mulan, dan klan pemburu naga, tetapi mereka juga merupakan benih sejati dari kekuatan-kekuatan ini. Akan sulit membiarkan mereka mengambil risiko. Xiao Yanong mengangguk sedikit. Sue Hongyi adalah generasi muda paling berprestasi di Gunung Suelong. Karena Gunung Suelong adalah sekte kecil di seluruh dinasti Daxia, Sue Hongyi bersedia menjadi pelopor. Namun hal itu mungkin tidak berlaku bagi mereka yang lebih baik. Hah? Mata Bu Yu Zhenren berbinar. Sepertinya kita akan segera mencapai Yanshan. Ada seorang jenius yang tak tertandingi di Yanshan. Dialah yang terbaik di antara para Wanxiang Zhenren dari Akademi Hitam Putih. Dia adalah Beiming Zhenren Longwei. Mendengar nama Longwei, Sue Hongyi langsung mengerutkan kening. Longwei? Xiao Yanong juga menunjukkan rasa ingin tahu. Aku belum pernah dengar tentang dia, Bu Yu. Coba ceritakan. Seberapa hebat orang ini? Tanya Xiao Yanong penasaran. Meskipun Sue Hongyi tidak senang, dia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Pria ini jenius dalam ilmu pedang. Saat pertama kali masuk Akademi Hitam Putih, dia mengalahkan banyak kakak-kakaknya dalam pertarungan membahas Dao. Akhirnya, dia dikalahkan oleh peri reinkarnasi peri pelangi api Yue. Dan sekarang dia bahkan lebih kuat. Belum lama ini, dia mengalahkan Taoi Sueyu, salah satu dari 3 roh Tao Agung di Gunung Naga Salju. Kata Zhenren Buyu. Gunung Suelong? Xiao Yanong menatap Sue Hongyi yang berdiri di sampingnya. Hongyi, kamu dari Gunung Suelong, kan? Benarkah? Sue Hongyi sangat kesal, tetapi dia masih berbisik, itu benar. Tanah apa yang telah dicapai Tao Sueyu? Tanya Xiao Yanong. Ia tinggal di ibu kota Daxia dan sama sekali tidak mengenal Tao Yuanshen dari Gunung Suelong, sebuah sekte kecil di Kabupaten Anchan. Sue Hongyi berkata dengan suara rendah jiwa itu lengkap. Hahaha. Longwei ini memang pantas untuk dilihat. Xiao Yanong tersenyum dan mengangguk. Kali ini merupakan ujian berat bagi suku, dan suku itu bahkan tidak akan memberinya banyak bantuan. Satu-satunya yang benar-benar dibawa keluar dari suku adalah pelayan tua Siang Liu Fang yang telah melindunginya sejak kecil. Sedangkan untuk orang-orang lainnya, ia meminta orang lain untuk berdonasi secara sukarela. Ujian ini cukup merepotkan. Pelayan tua itu perlu melindunginya secara pribadi, jadi dia membutuhkan beberapa bawahan yang kuat, Taois Yuanshen, abadi. Xiao Yanong sangat khawatir, karena beberapa Taois Yuanshen yang menentang surga bahkan memiliki kekuatan bertarung seperti makhluk abadi, dan mereka mungkin akan membunuhnya. Xiao Yanong, dalam sekejap, dia sama sekali tidak mengizinkan ancaman seperti itu. Jadi dia hanya bisa meminta bantuan Master Wan Xiang. Sehebat apapun Master Wan Xiang, kekuatannya masih dalam batas kendali. Beberapa penganut Tao Yuanshen yang telah menentang kehendak surga tidak lagi terkendali. Kekuatan seorang kultivator tidak bisa dinilai dari luarnya. Bahkan jika seorang Master Tao tidak terkenal, siapa yang tahu apakah ia memiliki rahasia tersembunyi? Lebih baik bertanya pada Wanxiang Zhenren. Aman dan berada dalam jangkauan kendali. Namun, semakin kuat Wanxiang Zhenren, semakin sulit untuk bertanya kepadanya. Master Xiaoyan, Longwei baru berlatih selama 30 tahun, jadi mungkin sulit untuk mengundangnya. Sue Hongyi berkata, lagi pula, dia sangat arogan. Dia bahkan tidak menghormati Gunung Naga Salju milikku sebelumnya. Jika dia mengabaikan Master Xiaoyan dengan mengundangnya seperti ini. Hahaha, kalau dia tidak menghormatimu, Gunung Naga Salju, apa dia tidak akan menghormatiku? Xiao Yanong meliriknya. Hongyi, aku tahu dia punya beberapa konflik dengan Gunung Naga Salju MU. Tapi karena dia datang untuk membantuku, tidak perlu terlalu memikirkan masa lalu. Sue Hongyi hanya bisa menundukkan kepalanya dan menjawab, ya. Ayo kita pergi menemui Longwei. Xiao Yanong tersenyum penuh harap. Pulau Mingxin di Danau Ular Bersayap. Dalam penelitian, Longwei menulis goresan demi goresan, Qiuye menggiling tinta dan melayaninya, sedangkan Julian berdiri di samping dan menonton. Panggilan. Longwei meletakkan penanya dan tersenyum. Menulis memang menyenangkan, terutama menuliskan pemahamanmu tentang ilmu pedang. Rasanya luar biasa. Qiuye, bakar saja, kata Longwei. Baik, Tuan. Qiuye segera mulai memunguti kertas-kertas itu. Qiuye, kata Julian lagi, bawa ke kamar sebelah dan bakar. Aku dan Longwei ada yang ingin kukatakan. Qiuye mengangguk dan mundur dengan patuh. Hanya Longwei dan Julian yang tersisa di ruangan itu. Apakah ada rahasia yang perlu disembunyikan dari Qiuye? Longwei meletakkan kuasnya dan melirik Julian. Julian menatap Longwei. Longwei, apakah kamu merasa terlalu dekat dengan Qiuye? Longwei tertegun. Kurasa caramu memperlakukan Qiuye sama saja dengan caramu memperlakukanku. Julian menatap Longwei, aku rekan Tao MU, dan dia hanyalah pelayanmu. Hahaha. Longwei tertawa, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak,
kata Julian, aku tidak picik seperti yang kau pikirkan. Hanya saja kau ditakdirkan untuk menjadi semakin kuat di masa depan, statusmu akan semakin tinggi, dan semakin banyak orang akan mengikutimu. Bagaimana kau bisa mengatur begitu banyak bawahan? Harus ada aturan. Bagaimana mungkin sukses tanpa aturan? Status harus jelas. Qiuye adalah seorang pelayan, jadi dia adalah seorang pelayan. Jika kau tidak membedakan antara yang tinggi dan yang rendah, bukankah semuanya akan kacau? Segala yang dipelajari Julian di klan Dongyan sejak kecil membuatnya percaya bahwa status harus dibedakan. Seorang pelayan adalah seorang pelayan. Sekalipun Anda memanjakan pembantu Anda, mereka tetap harus memenuhi tugasnya. Apa yang ingin kamu katakan? Long Wei mengerutkan kening. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kau akan menjadi semakin kuat di masa depan, dan keluarga Long akan perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Suku yang besar seharusnya berperilaku seperti suku yang besar. Sebagai pemimpin suku yang besar ini, orang-orang di sekitarmu seharusnya lebih terhormat dalam hal status. Kata Julian, lalu bagaimana denganmu? Jangan bicara tentang Qiuye, mari kita bicara tentang beberapa pelayan biasa. Kau benar-benar berbicara dengan mereka? Mereka hanyalah pelayan biasa. Kenapa repot-repot dengan mereka? Long Wei berteriak baiklah. Julian tercengang. Setiap orang punya caranya masing-masing. Sedangkan Qiuye, meskipun dia seorang pelayan, di hatiku, dia adalah adikku. Long Wei menatap Julian. Julian menggertakkan giginya. Keduanya tinggal di lingkungan yang berbeda, dan Long Wei berasal dari bumi di kehidupan sebelumnya. Tentu saja ada perbedaan besar dalam cara melakukan sesuatu. Kamu akan ditertawakan di masa depan jika kamu melakukan ini. Julian mengerutkan kening. Lelucon? Siapa yang menertawakanku? Long Wei menatap Julian. Dan kenapa aku harus peduli ditertawakan? Aku adalah aku. Ketika aku benar-benar terkenal di seluruh dinasti Xia Agung, aku takut kata-kata dan perbuatanku akan dihormati. Julian, apa kau tidak menyadarinya sekarang? Sekalipun karakternya buruk, jika dia benar-benar abadi, dia akan tetap membuat suku-suku menjilatinya. Dan jika dia manusia biasa, betapapun kata-kata dan perbuatannya memenuhi persyaratan suku agungmu, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Lihatlah tiga alam. Kekuatan adalah fondasi. Hanya mereka yang kuat. Long Wei menatap Julian. Julian merasakan tekad dan ambisi yang kuat di mata Long Wei. Julian menundukkan kepalanya. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Kau akan mengerti sendiri nanti. Julian berbalik dan hendak pergi. Tepat saat itu, gelombang kuat menyebar dari jauh. Long Wei dan Julian menoleh ke langit di kejauhan. Mereka berdua merasakan fluktuasi ini. Meskipun keduanya pernah berdebat sebelumnya, mereka tetap terbang ke langit bersama. Di udara, Long Wei, Julian, Mu Zishuo, Yu Wei, dan Master Changjiang semuanya terbang. Siapa itu? Long Wei melihat kapal kuno itu melayang di kejauhan. Ada bendera perang berkibar di kapal, bertuliskan Xiaoyan. Xiaoyan? Julian terkejut. Apakah itu Xiaoyan? Master Changjiang juga terkejut. Adapun Long Wei, Mu Zishuo dan Yu Wei, mereka belum pernah mendengarnya dan tampak bingung. Changjiang Zhenren mengirimkan pesan suara kepada semua orang adik-adik. Berhati-hatilah. Klan Xiaoyan adalah klan yang kuat dan termasuk dalam 10 besar di seluruh dinasti Xia Agung. Banyak anggota klan ini menjabat sebagai pejabat di dinasti Xia Agung dan memiliki pengaruh besar di dunia besar ini. Ada juga 3 markuis di klan mereka, dan ketiga kabupaten itu jauh lebih banyak daripada Kabupaten Anchan. Julian juga menyampaikan pesan wilayah kekuasaan klan Xiaoyan sendiri hampir 100 kali lebih besar daripada Kabupaten Anchan. Fondasinya sangat kuat. Konon, klan Xiaoyan sudah mulai makmur tak lama setelah dunia besar ini lahir. Di era dewa dan iblis yang panjang, klan Xiaoyan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Long Wei, Mu Zishuo, dan Yu Wei semuanya terkejut saat mendengar ini. Hebat sekali. Mu Zishuo mengerjap. 3 gelar untuk satu klan? Long Wei telah melihat peta seluruh dinasti Xia besar, dan memang ada 3 kabupaten yang termasuk dalam klan Xiaoyan. Ketiga kabupaten itu tersebar di 3 tempat, tetapi masing-masing kabupaten sangat luas, dan merupakan kabupaten yang sangat besar. Bagaimana mungkin kapal perang suku sekuat itu mencapai danau ular bersayap kita? Long Wei sangat bingung. Pada saat ini, kapal perang kuno di kejauhan berubah dan membuka sebuah lorong. Seorang pria berbaju hijau diikuti oleh seorang pria parubaya yang tinggi, kurus, berkulit gelap, bermata sipit. Di belakangnya mengikuti Sue Hongyi, Bu Yu, dan biksuan Xiang Zhenren dan Zifu lainnya. Sue Hongyi, Long Wei mengenalinya pada pandangan pertama. Sue Hongyi juga melirik Long Wei. Semuanya, hati-hati. Julian Lian menyampaikan pesan, pria berbaju hijau itu adalah Xiao Yanong, salah satu dari 4 pangeran ibu kota Xia besar. Xiao Yanong memiliki status yang luar biasa. Jika tidak terjadi apa-apa,
Dia akan menjadi pemimpin klan Xiaoyan berikutnya dan menjadi Yu Shengong yang baru. Long Wei, Mu Zishuo, Master Chang Jiang, dan Yu Wei diam-diam terkejut. Pemimpin klan Xiaoyan berikutnya? Orang yang begitu berkuasa? Dong Yanyun bertemu dengan Master Xiaoyan, kata Julian sambil tersenyum. Kau kenal aku? Xiao Yanong terkejut. Dong Yanyun? Apa kau Julian dari keluarga Dong Yan? Benar. Julian mengangguk. Xiao Yanong tersenyum dan mengangguk. Ia telah terlatih sejak kecil, dan akrab dengan beberapa tokoh penting dari kekuatan-kekuatan besar dunia yang diperintah oleh dinasti Xia Agung. Julian adalah pemimpin klan Dong Yan berikutnya, jadi wajar saja jika ia mengenalnya. Tetapi itu sudah lama sekali. Sekarang setelah dipikir-pikir sebentar, ia mengingatnya sepenuhnya. Julian, kamu jauh lebih cantik daripada di lukisan yang kulihat tadi. Kamu terlihat jauh lebih kekanak-kanakan di lukisan itu. Xiao Yanong tersenyum. Julian tersenyum dan berkata, perkenalkan, Master Xiaoyan. Ini rekan tahu saya, Long Wei. Pasangan tahu? Xiao Yanong terkejut, lalu mengangguk, mereka memang pasangan yang serasi. Ini kakak perempuanku, peri pelangi api Yu Wei, yang juga seorang abadi yang bereinkarnasi. Julian menunjuk gadis berpakaian hitam Yu Wei di sebelahnya. Mata Xiao Yanong berbinar saat melihatnya. Julian sudah dianggap cantik karena ketampanan dan temperamennya. Tetapi peri pelangi api Yu Wei bahkan lebih baik lagi, yang membuat kelopak mata Xiao Yanong, yang sering tinggal di ibu kota Daxia, berbinar. Ini kakak senior saya, Chang Jiang Zhenren, yang juga seorang abadi yang bereinkarnasi. Ini adik kelas saya, Mu Zishuo, kata Julian. Julian baru saja selesai berbicara. Salam, Tuan Xiaoyan. Long Wei, Mu Zishuo, Yu Wei, dan Master Chang Jiang semuanya membungkuk. Xiao Yanong juga mengangguk. Ia bisa melihat bahwa masing-masing orang ini luar biasa. Guru Buyu berbisik, selamat, Guru Xiaoyan. Pri Huohong dan Guru Chang Jiang juga merupakan talenta terbaik di Akademi Hitam Putih, dan sebanding dengan Long Wei. Xiao Yanong memandang Long Wei dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum kalau dipikir-pikir, aku ingin meminta bantuan kalian untuk sesuatu. Long Wei dan yang lainnya saling memandang. Tuan Xiaoyan, silakan bicara, kata Long Wei. Xiao Yanong berkata, ini juga ujian kecil dari suku. Mereka ingin aku menjelajahi istana abadi kuno. Mengenai siapa yang bisa kuminta bantuan, suku tidak akan ikut campur. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Istana abadi ini adalah kediaman seorang makhluk surgawi. Meskipun sudah lama sejak makhluk abadi itu meninggal, pasti ada banyak bahaya di dalamnya. Beberapa monster yang terperangkap di dalamnya dan tidak bisa keluar terus bertambah banyak. Dan aku khawatir banyak monster besar juga telah menghuninya. Ada juga beberapa bahaya lain yang tidak diketahui, jadi aku membutuhkan beberapa orang untuk membantuku. Jika kau membantuku, aku tentu akan mengingat kebaikan ini. Begitu kata-kata ini keluar, Long Wei, Mu Zishuo, Julian, Yu Wei, dan Chang Jiang Zhenren semuanya mengubah ekspresi mereka. Tempat tinggal makhluk surgawi, meskipun terdapat banyak rumah abadi di tanah tak berujung ini, umumnya rumah-rumah tersebut dibangun oleh para dewa yang tersebar dan para dewa duniawi. Rumah-rumah abadi duniawi dan para dewa yang tersebar mungkin sangat menarik bagi para kultivator Purple Mansion biasa, tetapi jauh kurang menarik bagi Long Wei dan teman-temannya. Lagi pula, Long Wei dan teman-temannya dapat berinteraksi dengan banyak dewa yang tersebar dan para dewa duniawi yang masih hidup. Misalnya, Tuan Long Wei adalah seorang dewa istana. Tapi Celestial Immortal Residence? Itu benar-benar berbeda. Bagaimana menurutmu? Guru Chang Jiang menyampaikan pesan itu. Julian menyampaikan pesan Xiao Yanong adalah salah satu dari 4 pangeran ibu kota Daxia. Dengan statusnya, dia pasti akan mengingat kebaikan kita jika dia mau. Hanya untuk kebaikan ini, kurasa kita bisa membantunya sekali saja. Begitu dia menjadi Yu Shengong berikutnya, jika dia membantu kita sedikit saja, manfaatnya akan tak terbatas. Jangan khawatir, pelayan di sampingnya membuatku merasa sangat berbahaya. Long Wei menyampaikan pesan itu. Ia sudah merasakan ancaman dari pelayan itu. Dia punya pelayan yang sangat kuat, tapi dia tetap membutuhkan bantuan kita. Jangan terburu-buru setuju. Pikirkan baik-baik. Ya, itu masuk akal, jawab Guru Chang Jiang. Aku akan mendengarkanmu, kakak senior, kata Mu Zishuo lugas. Mari kita lihat apa yang dia katakan. Yu Wei juga berkata begitu. Meskipun Julian lebih cenderung setuju, jelas bahwa Long Wei memiliki pengaruh lebih besar di antara rekan-rekan muridnya. Mereka umumnya adalah sekelompok jenius, dan umumnya lebih menghargai kekuatan. Di antara mereka, yang terkuat adalah Long Wei, Yu Wei, dan Chang Jiang. Xiao Yanong melihat ekspresi Long Wei dan ketiga orang lainnya dan tahu bahwa mereka tidak tertarik, jadi ia melanjutkan, makhluk surgawi ini bernama Wu Jian Xianren. Ia adalah iblis agung dari suku air yang menjadi makhluk surgawi. Ia juga terkenal saat itu. Kemudian,
Ia tewas dalam pertempuran dengan makhluk abadi lainnya di 3 alam. Kunci rumah abadi, makhluk surgawi ini diperoleh oleh klan Xiaoyanku. Tetapi klan Xiaoyanku tidak terburu-buru untuk menyelidikinya, jadi dapat dipastikan tidak ada seorang pun yang masuk sejak kematian Wu Jiang Xianren. Dan rumah abadi adalah sarang makhluk abadi. Pasti ada banyak kebun obat spiritual, senjata ajaib berharga, ramuan, dan material langka. Mungkin bahkan akan ada senjata ajaib tingkat abadi. Dengarkan ini. Mata Yue dan Chang Jiang Zhenren berbinar, dan Long Wei serta Mu Zishuo tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Senjata ajaib tingkat abadi? Ya, sebagian besar makhluk abadi yang tersebar dan makhluk abadi duniawi tidak memiliki senjata sihir tingkat keabadian. Tetapi makhluk abadi surgawi pasti memilikinya, dan lebih dari satu. Mungkin saja masih ada senjata sihir tingkat keabadian yang tersisa di sarang lama. Tujuanku kali ini adalah menguasai istana abadi ini. Mengenai semua harta di istana abadi. Selama kalian mendapatkannya, itu milik kalian. Aku tidak akan pernah merebutnya. Bahkan jika aku benar-benar menginginkannya, aku akan mengajukan syarat yang memuaskan kalian dan tidak akan pernah memaksa kalian. Xiao Yanong memandang Long Wei dan yang lainnya. Ini janjiku, dan juga janji keluarga Xiao Yan. Long Wei dan yang lainnya bertukar pandang dan berbisik satu sama lain. Kalian boleh pergi dan melihat-lihat, ujar Master Chang Jiang, sulit menemukan kesempatan untuk memasuki istana surgawi abadi. Seperti kata Master Xiao Yan, tanpa kunci istana surgawi abadi, mustahil untuk masuk. Kita bisa masuk bersama mereka kali ini. Ini kesempatan langka. Dia putra keluarga Xiao Yan, dan berdasarkan janji yang dibuat keluarga Xiao Yan kepada kami, dia masih dapat dipercaya. Yue pun menyampaikan pesan tersebut. Aku akan mendengarkan kakak seniorku. Mu Zishuo tetap sama. Long Wei, Julian juga melihat ke arah Long Wei. Long Wei juga terharu. Xiao Yanong mengamati ekspresi orang lain dan menambahkan, setahu saya, meskipun Dewa Wujiang ini terlahir sebagai iblis agung, ia adalah dewa pedang iblis dan telah mencapai prestasi besar di bidang pedang. Saya yakin keahlian pedangnya akan diwariskan kepada leluhurnya. Mata Long Wei berbinar. Sepertinya saudara muda Long Wei tertarik, kata Master Chang Jiang sambil tersenyum, katakan saja apa pendapatmu. Kurasa kita bisa pergi. Kau boleh pergi. Yue juga berkata, meskipun akan berbahaya, tapi klan Xiao yang berani membiarkan tuan muda mereka masuk, jadi bahayanya tidak akan terlalu besar. Pergi. Julian juga menyampaikan pesan itu. Mu Zishuo memandang Long Wei. Silakan lihat baik-baik. Long Wei mengangguk. Baiklah, aku juga ikut. Mu Zishuo pun tersenyum. Sebagai orang tertua dalam kelompok itu, Chang Jiang Zhenren berkata, Tuan Xiaoyan, kami berlima bersedia pergi ke istana abadi Wujiang bersamamu. Haha, hebat. Mata Xiao Yanong berbinar. Lalu ia bertepuk tangan dan berkata dengan gembira. Dengan bantuan kalian berlima, aku yakin aku akan berhasil kali ini. Jika ada yang perlu dipersiapkan, silakan segera dipersiapkan, kata Xiao Yanong. Kita harus berangkat ke istana abadi Wujiang sesegera mungkin. Kita tidak ada urusan, kata Master Chang Jiang sambil tersenyum. Saya khawatir saudara muda Long Wei perlu mengatur sesuatu. Saudara Long Wei, silakan pergi dan atur semuanya. Kami akan menunggumu di sini, kata Mu Zishuo sambil tersenyum. Mereka semua adalah tamu dan bisa pergi kapan saja. Long Wei ingin membuat pengaturan untuk suku tersebut. Tunggu sebentar. Long Wei segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung ke Pulau Mingxin. Di Pulau Mingxin, Qiu Ye, Xiao Qing, Bai Shuize dan yang lainnya telah menunggu lama. Ada apa? Siapa orang itu? Tanya Xiao Qing. Long Wei menatap Qiu Ye dan berkata, Qiu Ye, pria yang datang dengan kapal perang itu adalah putra dari suku kuno dan besar, klan Xiaoyan. Dia memiliki status yang sangat mulia. Dia meminta saya dan saudara-saudari saya untuk membantunya melakukan sesuatu. Saya harus pergi sebentar. Segala sesuatu di Pulau Mingxin ada di tangan Anda. Sedangkan untuk klan Long, Anda juga bisa membantu menyampaikan pesan untuk saya. Saya akan segera kembali. Ya. Qiu Ye mengangguk patuh. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Long Wei, Qiu Ye akan mendukungnya dalam diam. Ayo pergi. Xiao Qing, Paman Bai, kata Long Wei sambil tersenyum. Ayo pergi. Xiao Qing segera berubah menjadi kabut dan langsung melilit lengan Long Wei dan berubah menjadi ular kecil. Bai Shuize mengikuti Long Wei tanpa suara. Saat hendak berpetualang, seseorang tentu harus membawa binatang roh bersamanya. Aku ingin melihat betapa menakjubkannya rumah peri ini. Long Wei sudah menantikannya, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya, untuk berjaga-jaga, sebaiknya aku membawa harta karun ini. Konon di beberapa tempat, harta karun ini tidak bisa dikeluarkan dari senjata sihir penyimpanan. Sebuah gelang hitam muncul di tangan Long Wei, lalu ia memasangkannya di lengannya. Jubah kulit binatang itu dengan cepat menutupinya dan menyembunyikannya.
Ban lengan hitam ini adalah salah satu dari dua barang langka yang diperoleh Long Wei di Istana Air. Long Wei sangat percaya diri saat pergi ke Istana Tianxian kali ini, karena ia telah melewati lantai 4 kuil Dewa Perang Istana Air dan mencapai tingkat Wanxiang pemurnian tubuh Dewa dan Iblis. Dua kesempatan untuk memilih harta karun ini. Long Wei tidak memilih senjata sihir tingkat bumi, melainkan benda sihir pelindung. Menurut beruang besar berambut kuning itu, hati-hati. Lei Zhan meninggal di tahap Wanxiang Zhenren. Wanxiang Zhenren tidak baik atau buruk di jalan menuju kultivasi abadi. Dia bukan orang lemah, tapi juga bukan guru besar. Di tahap inilah kemungkinan besar dia akan mati. Meskipun benda pelindung ini hanya bisa digunakan sekali, kekuatannya luar biasa dan cukup untuk menyelamatkan hidupmu. Ketika Long Wei memilih untuk ketiga kalinya, beruang berambut kuning itu berkata, alat pelindung ini paling cocok untukmu. Alat ini dibuat oleh Taoi Sanshou sendiri atas dasar keinginannya sendiri. Kecuali saat pertama kali ketika Long Wei memilih formasi pedang Frost, kali kedua dan ketiga yang dipilihnya adalah benda pelindung. Anda harus tahu bahwa satu set formasi pedang Hanming sangatlah berharga. Setidaknya itu lebih baik daripada harta karun pelindung yang diberikan oleh Diancai Abadi kepada Long Wei. Harta karun pelindung yang diberikan Diancai Abadi kepada Long Wei saat itu, tidak cukup baik untuk Long Wei saat ini. Dua harta karun pelindung yang dipilih Long Wei kali ini, tidak kalah berharga dari formasi pedang Hanming, dan keduanya diproduksi oleh Istana Air, jadi keduanya tentu saja luar biasa. Dengan dua benda pelindung ini, sudah cukup untuk menghadapi bahaya yang tiba-tiba, kata Long Wei dalam hati. Berjalan. Seekor ular hijau kecil melilit lengan Long Wei, diikuti oleh Bai Shuize, dan mereka segera terbang tinggi ke langit. Long Wei, kamu juga punya binatang roh? Xiao Yanong, yang sedang menunggu Long Wei di kapal perang, tersenyum begitu melihat ular hijau di lengan Long Wei. Aku juga punya binatang roh, ayo, Chihuo. Tiba-tiba, kepala ular merah mulai muncul dari permukaan kulit lengan Xiao Yanong. Kepala ular merah ini memiliki tanduk tunggal. Matanya juga berwarna emas. Naga bersisik merah. Long Wei dan yang lainnya diam-diam terkejut. Semua binatang suci memiliki darah dewa dan iblis, tetapi ada juga perbedaan tingkat tinggi dan rendah. Binatang suci biasa bertransformasi di tahap rumah ungu, seperti Bai Shuize dan Kong Qingshe. Dan beberapa binatang suci yang benar-benar kuat dalam legenda hanya dapat bertransformasi setelah menjadi makhluk surgawi. Merekalah binatang suci yang benar-benar menakutkan. Naga sisik merah sangat terkenal, dan perlu mencapai tahap Yuanshen sebelum bisa bertransformasi. Ia jauh lebih mulia daripada ular hijau langit dan de air putih. Swiss. Naga bersisik merah itu melirik Kong King Snake dan Bai Shuize, lalu membenamkan kepalanya dan menyatu dengan kulit. Hahaha, Chihuo belum berubah, jadi dia agak bosan. Xiao Yanong duduk di kursi utama di aula di lantai tertinggi kapal perang besar itu. Long Wei dan yang lainnya juga duduk terpisah. Ayo, kita minum anggur enak bersama. Saat kita memasuki Istana Abadi Wujiang, kita tidak akan sebebas dan semudah sekarang. Hormat saya, Tuan Mudayan. Zhenren Changjiang, Long Wei, Mu Zishuo, Yu Wei, dan Julian semuanya mengangkat gelas mereka. Sui Hongyi dan Zhenren Buyou, yang duduk di bawah, juga mengangkat kacamata mereka. Hahaha, Xiao Yanong tertawa dan jelas sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Tentu saja dia sedang dalam suasana hati yang baik. Meskipun Sui Hongyi dan Buyu Zhenren dianggap sebagai penjaga Yinglong bercakar dua, mereka masih kalah dengan Long Wei, jenius teratas Akademi Hitam Putih, dan dua dewa reinkarnasi Yu Wei dan Changjiang Zhenren. Saya pergi ke Danau Yishe di Xiayanshan dalam perjalanan dan langsung mengundang 5 orang pembantu. Dan masing-masing dari mereka luar biasa. Bahkan Mu Zishuo yang sedikit lebih rendah pun jenius dalam seni perwayangan. Mereka yang mengikuti seni perwayangan mahir bertarung di berbagai tingkatan. Julian adalah pemimpin klan Dongyan berikutnya. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki cara ampuh untuk melindungi dirinya sendiri? Mereka minum dan bersenang-senang sepanjang perjalanan, ditemani Long Wei dan yang lainnya. Hanya dalam 2 hari, mereka tiba di tempat tersembunyi Wujiang Immortal Mansion. Istana Abadi Wujiang berada di pegunungan Tianyo di kejauhan. Xiao Yanong, berdiri di sisi perahu, menunjuk ke arah pegunungan megah di kejauhan, tampak sangat ambisius. Long Wei dan yang lainnya menonton dari jauh, penuh antisipasi. Pegunungan Tianyo megah dan luas, membentang lebih dari 100.000 mil. Istana Abadi Wujiang tersembunyi di pegunungan. Bahkan jika kita mengandalkan indera ilahi untuk mencarinya, mungkin akan memakan waktu 10 hari atau setengah bulan. Mata Xiao Yanong dipenuhi dengan antisipasi. Tapi aku punya kunci Istana Abadi. Aku bisa merasakannya selama aku mendekatinya. Semuanya, harap bersiap. Begitu kalian memasuki Istana Abadi, kalian akan berada dalam bahaya besar. Para penggarap abadi yang berdiri di sana semuanya mengangguk.